sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm. Just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. Ooh, you're so sweet, so tight. I won't bite unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. And if you're hungry, girl, I got fillets. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. La 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 la, I need you, baby. La la la, la la la, I got to see you, baby. La la la, la 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 la, girl, I'm trying to give you this. Hey, I'ma leave my door open. I'ma leave the door open, baby. I'ma leave my door open, girl. And I'm hoping that you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming Oke, halo semuanya, selamat siang. Wah, udah banyak nih ya, udah lumayan banyak nih yang join ke acara hari ini. Mungkin boleh dong untuk dibantu on cam nih teman-teman. Dari tadi mungkin banyak yang masih malu-malu nih. Wah, oke. Selamat pagi. Wah, udah ada yang on cam juga nih. Oke, sebelumnya selamat datang di acara yang diadakan oleh Student Support UMN. Nah, kali ini UMN, khususnya Student Support, bertepatan dengan bulan yang identik dengan kasih sayang, bulan Februari. Student Support UMN nih peka banget nih dengan isu-isu yang ada dalam relationship, khususnya untuk usia-usia remaja. Nah, untuk kali ini, Student Support menghadirkan webinar yang berjudul Mari Belajar Membangun Relasi Romantis yang Sehat, #Relationship Goals. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di hari Sabtu yang lumayan mendung ini nih, yang dilakukan sekarang weekend secara produktif ya kan, datang ke acara-acara kayak gini nih. Nantinya kita bakal seru-seruan bareng di acara webinar ini. Mungkin boleh dibantu nih yang belum on cam, yang belum menyalakan kameranya, boleh banget nih, nggak usah dandan cantik-cantik, karena kita di rumah aja udah bisa menghadiri webinar-webinar yang seru banget kayak gini.
Nah, dari tadi kan aku sudah nyapa-nyapa teman-teman, sudah memberikan informasi juga webinar apa sih ini, tapi belum memperkenalkan dirinya. Nah, aku Ula dari Fakultas Bisnis, Program Studi Manajemen yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Nah, sambil menunggu kita masuk ke acara inti dari hari ini, aku bakal memberikan informasi mengenai pembicara atau narasumber yang kalian sudah lihat fotonya ada di poster-poster, ada di pamflet, atau di informasi saat kalian mendaftar kepada acara ini. Kan kalian kayak, aduh penasaran Kak Gita tuh yang mana sih sebenarnya? Nah, aku bakal memberikan informasi sedikit nih. Namanya adalah Kak Anggita Hotma Panjaitan, MPSI Psikolog, atau yang bisa dipanggil Kak Gita, adalah seorang psikolog klinis dewasa dari Psikologi Atentif dan Biro Psikologi Anakku. Nah, Kak Gita ini sebelum menjadi psikolog klinis juga berperan sebagai peneliti dan konsultan di sebuah perusahaan. Nah, untuk Kak Gita ini sendiri sebagai psikolog klinis banyak menangani beberapa isu dan juga permasalahan seperti isu relasi romantis, keluarga, perkawinan, pengembangan diri, stress management, kecemasan, lalu ada pengelolaan emosi, depresi, dan juga isu seksualitas. Lalu Kak Gita ini memiliki ketertarikan terhadap isu pemberdayaan perempuan yang ada di masyarakat, khususnya untuk menangani isu-isu seputar maskulinitas dan juga relasi yang sehat dengan diri maupun lingkungan. Pas banget nih sama tema acara hari ini, yaitu mari membangun relasi romantis yang sehat. Hashtag-nya apa? Relationship Goals. Oke. Nah, sebelum kita berlama-lama nih masuk ke acara intinya, kebetulan Kak Gitanya sudah ada nih di tengah-tengah kita, sudah on cam juga. Mungkin aku bisa sapa nih untuk Kak Gita. Halo Kak Gita. Halo, Ula. Oke, halo. Gimana nih Kak Gita, kabarnya baik? Baik, baik. Ula gimana? Aku juga baik, alhamdulillah. Di sana gimana Kak, hujan atau cerah nih? Mendung-mendung. Nggak tahu maunya apa. Hujan. Mendung-mendung ya Kak, berarti kita sama satu langit nih Kak. Kayaknya aku di sini juga mendung banget nih Kak. Oke. Kita memandang langit yang sama gitu ya, maksudnya. Nggak pengen nyalain lagu Run ya, ya. Walaupun berbeda, memandang langit yang sama. Oke. Nah, Kak Gita gimana nih? Udah siap belum untuk memberikan materi yang dari hashtag-nya aja kayaknya udah kekinian banget nih, relationship goals. Gimana Kak Gita, udah siap belum nih? Siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, mungkin kita boleh dong memberikan emoticon ataupun reaction-nya di kolom komentar dan juga reaction dari teman untuk applause yang meriah dari Kak Gita. Untuk Kak Gita dipersilahkan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih. Sip. Aku share screen dulu ya. Sudahkah terlihat teman-teman? Udah ya, daripada ngangguk-ngangguk. Oke. Baik, teman-teman, sebelumnya memang hari ini temanya adalah mari belajar memahami relasi romantis yang sehat. First of all, saya mau hadir di webinar ini untuk belajar hal-hal yang banyak banget sih sebenarnya beredar di Instagram ya, tips-tips dan lain-lainnya, tetapi sungguh pada dunia nyata nggak segampang itu untuk mempraktekannya. Jadi first of all kita mesti belajar, paham dulu, baru nanti mempraktekannya pelan-pelan satu-satu, little things gitu, little steps gitu ya, untuk nantinya ketika membangun relasi romantis. Nah sebelum kita mulai, aku mau perkenalkan diri dulu. Terima kasih Ula tadi sudah diperkenalkan singkat. Jadi memang aku adalah psikolog klinis dewasa. Saat ini aku praktek di Biro Psikologi Atentif. Itu ada Instagramnya bisa dicek, atau bisa juga di Mentari Anakku, juga bisa dicek di Instagramnya mereka gitu. Senang sekali untuk bisa berada di sini bareng teman-teman karena aku tahu isu yang akan kita bahas, baik itu dari relasi yang sehat, kekerasan di dalam hubungan, dan lain-lain adalah isu yang sering banget kita temuin akhir-akhir ini. Ketika kalian mau belajar untuk aware, ketika kalian mau belajar untuk tahu lebih banyak, buat aku itu sangat menyenangkan. Karena nggak semua institusi cukup care sama hal ini. Gitu. So, thank you so much teman-teman dari Student Support juga untuk ngadain hal ini ya. Kita akan mulai di sesi pertama. Nah, teman-teman, kadang suka bingung nggak sih?
mahasiswa tuh sebenarnya kalau dari tahap perkembangan lagi ada di mana gitu. Apakah kita remaja, tapi remaja kan identik sama SMP SMA ya gitu. Apakah kita udah dewasa, tapi orang dewasa kan pada umumnya dibilang dewasa ketika di atas 25 tahun gitu. Kira-kira nih teman-teman kalau ada yang bisa menerka-nerka kurang lebih kalian ada di tahap perkembangan apa, boleh nulis di chat juga ya. Ula boleh bacain juga, menurut kalian nih tahap perkembangannya apa sih? Apakah masih remaja? Apakah udah dewasa? Pol-polan atau apa nih? Pengen tahu deh, sebenarnya yang kalian pahami kayak gimana. Gak ada yang benar dan gak ada yang salah. Kalau ada yang tahu, bisa share di ini dulu ya, di chat ya. Udah dijawab nih Kak dari Zarata, katanya remaja tahap akhir. Oke, jadi remaja tapi udah agak dewasa gitu ya. Oke, nice. Ada lagi? Kata Vanessa, remaja menengah. Aduh. Remaja menengah. Oke. Oke. Jadi kayak SMP ya, sekolah SD, SMP ada menengahnya, Ya, benar, ada itu tahap ada. atasnya. Oke, nice, nice. Jadi masih syarat akan warna remajanya, tapi juga udah mulai belajar ke arah dewasa. Oke, nice, thank you teman-teman. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya kita di tahap perkembangan apa? Jadi di era 2000-an sebenarnya para ahli memutuskan, ada satu ahli spesifik di perkembangan namanya Arnett, dia bilang kalian ini bukan lagi remaja, tapi belum juga dewasa. Kalian tuh emerging adult. Jadi memang ini adalah tahap spesifik yang warnanya beda dari remaja dan dari orang dewasa gitu. Jadi kita bukan lagi remaja, tapi belum sampai ke tahap dewasa sepenuhnya gitu. Ciri khasnya eksplorasi, optimisme dalam menghadapi hidup gitu ya. Terus pengen mencoba hal-hal baru, tetapi bukan kayak anak remaja. Kalau anak remaja kan pengen coba hal-hal baru karena pengen nyobain. Tetapi kalau anak emerging adult itu mereka pengen coba hal-hal baru karena mereka mau mempersiapkan masa depan mereka ketika udah lebih settle identitasnya. Di masa depan tuh kayak gimana. Jadi udah lebih banyak perkembangannya. Nah, kita lihat lagi slide selanjutnya. Jadi ada 3 ranah utama nih sebenarnya yang syarat banget jadi ciri khasnya emerging adult. Yang pertama, mereka melakukan berbagai upaya untuk memperluas wawasan. Makanya banyak yang mau sekolah, nggak sekolah pun mereka banyak yang ngambil course, mungkin sekarang course online, course bahasa gitu, tergantung minat mereka. Pokoknya mereka pengen tahu banyak hal. Makanya juga kalau misalnya di sosial media kayak di Twitter, Instagram itu paling banyak juga usia-usia ini gitu. Karir atau pekerjaan mereka sudah mikirin nanti ketika berkeluarga aspirasi karirnya seperti apa, masa depannya, keuangannya kayak gimana. Makanya mungkin ada di antara teman-teman yang udah mulai concern nih, habis ini mau kerja apa, kemudian mau kerja di perusahaan ini berapa lama, terus pindah ke startup mana berapa lama gitu. Banyak orang-orang yang sudah sangat concern sama hal tersebut. Kemudian soal cinta, nah ini yang menarik. Jadi memang dorongan untuk membangun kedekatan romantis untuk pacaran tuh udah kuat banget. Nah, tidak kayak remaja, cuman pengen deket-deket aja, tetapi juga karena ada kebutuhan yang lahir dari PR perkembangan untuk nantinya di masa depan membangun keluarga, membangun pernikahan, atau paling tidak menjalani hidup di masa dewasa sama seseorang. Kalau misalnya memang kesadarannya belum sampai ke pernikahan. Gitu. Nah, jadi di dalam semua tahap yang tadi, yang paling sering menjadi isu memang adalah relasi interpersonal, terutama di kampus. Gitu. Relasi interpersonal itu kan ngomongin soal koneksi dan interaksi di antara 2 orang atau lebih yang secara khusus bernilai signifikan secara emosi dan sosial. Jadi baik untuk wawasannya, baik untuk karirnya, baik untuk percintaannya, seringkali orang-orang yang berada di rentang usia ini atau masih menjadi mahasiswa punya isu terkait relasi interpersonal. Kenapa? Karena mereka cukup matang untuk berhubungan dengan orang lain, nggak kayak remaja. Kalau anak remaja kan cuma kayak ya asik-asik bareng, senang-senang bareng, tetapi mereka udah mau membangun relasi yang lebih deep, lebih dalam. Gitu. Relasi interpersonal sama siapa aja, teman sekelas, seangkatan atau beda angkatan, pacar atau teman dekat, dosen atau pihak kampus, kemudian ada juga orang lain yang ditemui selama menjalani pendidikan di kampus, gitu ya. Di dalam semua relasi interpersonal ini, ada satu hal yang seringkali menjadi masalah utama. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang paling esensial di dalam relasi interpersonal. Apa itu?
Komunikasi. Komunikasi ini adalah aliran darah dari setiap bentuk hubungan interpersonal. Jadi bayangin, peran aliran darah itu di dalam tubuh kita kan sangat penting ya. Ketika dia nggak lancar, ketika dia tersumbat, ada begitu banyak penyakit yang mungkin terjadi. Gitu juga dalam komunikasi di dalam relasi interpersonal. Ketika tidak berjalan dengan lancar, ketika tersumbat, ketika tidak bisa melakukan komunikasi dengan proper sama orang lain, potentially ada banyak relasi interpersonal yang akan bermasalah, baik dengan orang-orang terdekat, pacar, orang tua, bahkan sama teman-teman yang pada akhirnya membuat seseorang merasa kesepian gitu. Nah, ini adalah ciri khas lain di aging adult, mereka rentan merasa kesepian gitu. Nah, kita next dulu. Jadi sebenarnya komunikasi yang sehat dalam hubungan interpersonal tuh yang kayak gimana memangnya? Satu, berjalan dua arah gitu. Bahwa ketika di dalam ngobrol bersama, kalian tidak hanya berperan sebagai orang yang menyampaikan, tetapi kalian juga berperan menjadi orang yang menerima. Gak bisa kita cuma ngomong doang dan berharap orang-orang selalu mendengerin kita. Akan ada bagiannya di mana kita harus mendengarkan mereka juga gitu. Tetapi di masa-masa di mana kita lebih banyak online seperti ini, informasi atau proses komunikasi dua arah itu seringkali nggak lancar gitu. Baik dari cara ngobrol yang berbasis teks, yang bikin pesan nggak benar-benar tersampaikan. Kalau misalnya kita ngomong langsung kan ada ekspresi wajah, ada gesture yang bikin kita tahu ya apa yang mau disampaikan gitu. Yang kedua adalah dalam komunikasi yang baik dan sehat itu perlu kemampuan mendengar aktif. Mendengar aktif tuh kayak gimana sih? Mendengar karena kamu care dan karena kamu beneran pengen tahu. Duduk mendengar orang lain dan memahami pesan yang disampaikan. Jadi ibaratnya gini, ketika kita lagi ada di rumah, terus orang tua kita manggil, terutama ibu ya yang paling sering, tolong beresin bla 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 bla, iya dengan otomatis within millisecond kita akan bilang iya bentar gitu. Nah itu bukan contoh mendengar aktif. Mendengar aktif itu adalah tahu persis apa yang disuruh, kenapa disuruh, dan berapa lama waktu itu harus berjalan. Benar-benar mendengarkan bahwa lawan bicara kamu adalah fokus atensi kamu saat itu. Gitu. Yang ketiga, tenang dan tidak emosional. Di momen-momen di mana sosial media menjadi banget untuk berkomunikasi dengan tenang dan tidak emosional ini butuh skill khusus teman-teman. Karena seringkali misalnya ada informasi apa di Twitter, kita punya kecenderungan untuk langsung, kok gitu banget sih, gitu, atau membentuk kubu-kubu tertentu antara pro dan nggak pro, gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita tenang, membedakan antara proses komunikasi sama emosi kita bisa mendengar banyak informasi dari sumber-sumber yang berbeda. Yang ketiga, empati. Empati itu berbicara tahu kondisi dan memahami kesedihan orang lain secara persis tanpa harus terbawa. Gitu. You know exactly what other people feels about that. Memahami hal tersebut tapi nggak perlu sampai ke bawah nangis-nangis, ke bawah frustrasi juga. Gitu. Nah, yang kelima adalah respect, menghormati dan menerima perbedaan values dan boundaries. Aku percaya teman-teman udah sering dengar istilah boundaries ya, terutama di sosial media. Tetapi sebenarnya apa sih? Respect itu bicara mengenai menghormati setiap perbedaan yang ada. Tiap orang pasti punya value yang berbeda. Ada mereka yang value-nya adalah di dalam titik ekstrim bahwa mereka harus menikah di usia 25. Ada mereka yang punya value di mana mereka nggak mau menghabiskan waktu mereka di dalam pernikahan seumur hidupnya. Value yang berbeda, tetapi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Gitu. Seringkali kita lupa, kita seringkali merasa bahwa value gue yang benar. Nah, sebenarnya kan manusia hidup punya value masing-masing. Akan lebih penting kalau misalnya kita bisa menghormati perbedaan dan perbedaan tersebut. Ya udah, nggak apa-apa. Berbeda ya nggak apa-apa. Yang penting tidak relevan sama apa yang menjadi isu permasalahan utama dalam hidup kalian. Yang terakhir adalah win-win solution. Seringkali terutama dalam relasi romantis, seringkali suka ditemukan pendekatan komunikasi yang win-lose solution. Jadi maunya salah satu orang ngalah. Atau di dalam relasi itu biasanya ada satu orang yang menang terus atau diikutin karena kalau enggak dia ngambek gitu. Ketika kalian membangun relasi, terutama relasi yang sangat dekat sekali, misalnya relasi romantis atau pacaran, fokus kalian bukan lagi win-lose karena kalian seharusnya adalah satu tim.
Jadi harusnya yang kalian alami adalah menang bersama, cari jalan tengahnya. Gitu juga ketika ngomongin soal bisnis, soal negosiasi kerjasama di dalam konteks lain. Carilah win-win solution. Seringkali orang maunya dia menang terus, atau ada juga orang yang maunya nggak terus. Itu sekelumit tentang komunikasi yang sehat yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang setelah kita ngomongin komunikasi, kita akan ngomongin fokus dari konten webinar kita hari ini, yaitu relasi romantis. Nah, kalau secara teoritis, teman-teman, relasi romantis itu didefinisikan sebagai hubungan yang melibatkan, ingat ya, interaksi timbal balik. Jadi ada yang timbal balik, dua arah ya teman-teman, bukan satu orang yang terus memberi saja dan satu orang terus meminta saja, gitu. Yang berkelanjutan dan sukarela di antara dua orang. Ingat, berkelanjutan dan sukarela, artinya nggak pakai syarat, yang ditandai oleh ekspresi kasih sayang dan relasi yang bersyarat keintiman, gitu, yang lekat, yang dekat, yang berkualitas. Gitu. Nah, di sisi lain, berpacaran adalah salah satu bentuk jenis hubungan yang intim. Intim ini artinya lekat, dekat, gitu, di mana kedua belah pihak yang terlibat akan melakukan berbagai upaya untuk saling mengenal. Jadi fokusnya adalah mengenal. Wajar kalau misalnya ketemu hal-hal yang berbeda, gitu ya, dan menciptakan rasa aman satu sama lain. Jadi ketika ada di antara teman-teman yang pacaran tapi ngerasa secure enough, gitu, mungkin itu perlu dibicarakan lebih lanjut sama pasangannya. Selanjutnya, ada relasi yang sehat. Kita tahu ada relasi yang sehat, ada relasi romantis yang nggak sehat. Kita ngomongin yang sehat dulu. Jadi intinya kalau di relasi romantis yang sehat, itu ada hubungan yang lekat, yang intim di antara dua orang, dilandaskan kesadaran atas equality, kesamaan derajat sebagai manusia. Artinya nggak ada perbedaan power, nggak ada si A yang harus selalu diikutin maunya. Tapi dua-duanya sederajat. Satu posisi yang sama, dan respect, saling menghormati, serta keterbukaan satu sama lain. Kuncinya lagi-lagi adalah equality, respect, dan keterbukaan satu sama lain. Ciri relasi romantis yang sehat tuh kayak gimana sih? Di berbagai penelitian, ini adalah syarat-syarat utama di mana harus ditemukan nih di relasi yang sehat. Ada kejujuran satu sama lain, artinya nggak ada bohong-bohong gitu ya, dan bertanggung jawab. Tahu masing-masing perannya seperti apa dan memegang peran mereka dengan maksimal. Komunikasi secara terbuka, artinya nggak ada yang ditutup-tutupi antara satu sama lain. Kan tujuannya mau saling mengenal, jadi harusnya saling terbuka ya. Negosiasi dan adil, artinya ketika ada masalah, ketika ada perbedaan value, atau ketika ada perubahan rencana, negosiasi harus selalu bisa dilakukan, bukannya pasif agresif atau ngambek-ngambekan gitu. Pastikan bahwa kedua belah pihak menjalani pasangan mereka secara adil, saling menghormati, terutama kalau misalnya ada perbedaan value, saling percaya dan mendukung, artinya setiap orang masih boleh memiliki kebebasan mereka masing-masing, tetapi sadar bahwa mereka punya komitmen sama orang tertentu, jadi bisa menjaga kepercayaan pasangannya dan mempercayai kesetiaan satu sama lain. Mendukung, artinya masing-masing mau mendukung masing-masing orang di dalam relasi itu untuk menjadi individu yang lebih baik. Jadi nggak ada tuh yang namanya pembatasan-pembatasan. Integritas, sama seperti relasi yang lain, kita butuh manusia yang berintegritas untuk menjalankan relasi tersebut secara proper dan sesuai dengan value yang dituju masing-masing. Sekarang kita mau pindah ke relasi romantis yang nggak sehat. Kalau teman-teman lihat, ini jelas banget ya, di dalam relasi ada intimidasi. Jadi di mana salah satu pihak berusaha memegang peran yang lebih kuat dibandingin yang lain, terus mengintimidating other people gitu. Paksaan dan ancaman. Pokoknya aku mau ketemu kamu sekarang, kamu turun, aku jemput di bawah gitu. Paksaan, ancaman, cemburu dan posesif. Di dalam titik yang terlalu ekstrem, cemburu dan posesif ini bisa menjadi red flag, teman-teman. Di mana terlalu cemburuan, terlalu posesif, sampai di titik di mana teman-teman nggak bisa lagi ketemu sama teman dekatnya teman-teman, atau bahkan punya relasi yang terbatas sama orang tua dan orang-orang terdekat. Ketika dia sayang sama kamu, dia akan masuk ke dalam lingkaran-lingkaran tempat kamu hidup, bukan ngambil kamu dari lingkaran yang kamu punya selama ini. Ingat itu ya. Yang terakhir, mengecilkan dan menyalahkan. Misalnya teman-teman bilang bahwa baru dapat beasiswa, atau nilainya dapat A, atau dipanggil interview di salah satu
kantor yang lagi populer banget nih namanya, misalnya, atau baru menang funding. Terus dia akan bilang bahwa gitu aja bangga, mengecilkan. Terus kalau misalnya teman cerita soal kegagalan teman-teman melakukan sesuatu, dimulai dengan responnya dengan lo sih kayak gitu, ya kamu sih, gitu. Nah itu mengecilkan dan menyalahkan. Yang selanjutnya menggunakan berbagai bentuk kekerasan. Nah kekerasan dalam pacaran ini teman-teman variasinya banyak banget. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik yang seringkali disadari atau di titik ekstrim tidak disadari tiba-tiba sudah terjadi banyak luka-lukanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membedakan sehat dan tidak sehat, pada prinsipnya kayak gini. Di relasi yang sehat ada kesamaan power di antara kalian berdua. Tidak sehat ada perbedaan power. Di dalam relasi yang sehat ada rasa aman untuk menjadi diri sendiri. Kalau misalnya dibilang nggak sehat, ada perasaan insecurity yang terlalu kuat, sehingga satu sama lain memberikan syarat untuk dicintai. Aku cinta sama kamu, kalau kamu sayang sama aku, buktiin dong, spend the night with me. Kayak gitu. Jadi butuh syarat-syarat tertentu, teman-teman dibuat seakan-akan harus melakukan banyak hal untuk meyakinkan pasangan bahwa teman-teman memang cinta sama dia. Gitu. Komunikasi terbuka, tidak komunikatif atau tertutup. Jadi ketika ditanya soal mantannya, ketika ditanya soal keluarganya, ya nanti aja kita ngomongin, kan yang penting sekarang. Gitu. Tetapi kan komunikasinya juga jadi tertutup ya kayak gitu. Kesetiaan dan konsistensi, ada yang tidak setia dan nggak konsisten. Sehari dia ada, berapa hari kemudian dia hilang. Satu hari dia chat, satu hari dia hilang lagi, kayak gitu. Penyelesaian konflik secara sehat, artinya mencari jalan tengah, atau cenderung saling menyalahkan satu sama lain. Dan yang terakhir, hubungan yang sehat akan membuat teman-teman ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau saat ini teman-teman lagi kuliah, itu hubungan yang sehat nggak membuat itu menjadi beban tambahan, tapi justru membuat teman-teman cukup optimis untuk menjalani cita-cita teman-teman. Relasi itu nggak mengganggu teman-teman dalam merencanakan masa depan teman-teman. Gitu. Sementara kalau di relasi yang tidak sehat, teman-teman merasa ini menjadi beban. Gitu. Atau pasangan teman-teman itu adalah bebannya teman-teman, dan teman-teman punya ambisi untuk merubah. Aku bisa membuat dia tidak ngerokok lagi sepanjang umurnya dia, gitu. Yang paling sering terjadi. Aku bisa membuat dia menjadi orang yang tidak lagi kasar dan ngomong kasar, gitu. Seringkali perubahan memang harus terjadi dari dalam dirinya orang tersebut ya teman-teman, dan bisa kita yang ngerubah, kan kita bukan ahli sirkus. Nah, tindakan kekerasan dalam relasi, pola perilaku yang membangun kekuasaan dan kontrol atas orang lain melalui ketakutan, intimidasi, dan seringkali termasuk ancaman atau penggunaan kekerasan. Coba bagi teman-teman yang mulai saat ini sudah mulai pacaran atau sudah punya mantan, boleh direnungkan apakah sudah ada bentuk tindakan kekerasan dalam relasi yang selama ini kalian bangun atau tidak. Ini adalah macam-macam kekerasan dalam relasi romantis yang seringkali nggak disadari. Pertama, pembatasan aktivitas. Ini yang paling halus, teman-teman. Menampilkan perilaku posesif berlebihan, cenderung mengisolasi pasangan dari support system mereka. Gitu. Di tahap ini biasanya rekan-rekan nggak terlalu berasa tuh kalau misalnya mulai dibatasi, tetapi dia akan mulai melakukan pokoknya setiap hari Sabtu dari jam 6 sampai jam 10 kamu itu harus sama aku. Gitu. Jadi apakah itu tidak bagus? Itu bagus. Tetapi harus itu cukup luas. Sehingga teman-teman punya acara, misalnya dia cukup bisa memahami hal tersebut. Gitu. Toh nggak setiap minggu kan sepupu menikah. Gitu. Tetapi ketika itu sangat kaku, kemudian pokoknya pulang kampus kamu harus pulang laporan sama aku setiap kali kamu sampai di mana-mana, kamu naik kendaraan apa, kamu naik bis apa, atau naik kereta apa, kasih tahu aku. Gitu. Itu udah ada unsur pembatasan aktivitas. Di dalam relasi yang sehat, ketika salah satu pasangan kayak gini masih bisa diomongin, masih bisa dicari jalan keluarnya. Apakah ini terlalu kaku, apakah ini terlalu terasa mencekek atau enggak gitu. Yang kedua, psikologis atau emosi. Mengatakan atau melakukan tindakan tertentu untuk membuat individu merasa bodoh, tidak berguna, dan dilingkupi ketakutan. Misalnya gaslighting, kalau misalnya teman-teman tahu. Jadi dia yang buat salah, tapi dia bisa memanipulasi situasi sehingga teman-teman percaya bahwa teman-teman yang salah. Misalnya mantan
ngajakin putus kita, terus tiba-tiba dia datang dan bilang, aku udah berubah nih, yuk kita pacaran lagi. Terus dia berubah menjadi lebih baik, tapi kemudian di satu titik dia bilang lagi, aku nggak happy pacaran sama kamu, aku menjadi orang yang bukan diriku yang sebenarnya, aku tuh begini gara-gara kamu, gitu. Jadi disalah-salahkan, padahal teman-teman benar-benar nggak aware bahwa itu ternyata tidak sesuai dengan keinginannya dia. Itu adalah kekerasan psikologis dan emosi. Atau teman-teman dibuat percaya juga bahwa kayaknya nggak ada orang di dunia ini yang sayang sama kamu kecuali aku. Gitu. Itu adalah tanda-tanda mulainya kecenderungan kekerasan tuh mulai di situ. Dari proses komunikasi, teman-teman. Komunikasi yang syarat manipulasi. Kemudian verbal, menggunakan bahasa baik tertulis, terucap, eksplisit atau implisit untuk membahayakan individu. Jadi adalah dia bisa nge-label kamu misalnya, kamu gemuk, kamu bodoh, atau membuat dia merasa kamu tuh nggak berguna sebenarnya. Itu karena aku sayang kamu aja, kayak gitu. Penggunaan verbal yang menyakitkan, sehingga membuat kita percaya bahwa kita tidak dicintai. Itu kekerasan verbal. Dititip sampai ke kekerasan verbal, biasanya pola perilakunya orang-orang tersebut ketika punya pasangan, pasangannya cenderung menerima, oh ya mungkin aku perlu berubah ya, oh ya mungkin aku harus menjadi lebih baik ya, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah finansial. Nah, ini mulai nih teman-teman, mulai ke aspek yang tangible, mulai yang kelihatan. Kamu pokoknya harus kerja yang gajinya di bawah aku. Kamu nggak boleh kerja di bla 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 gitu. Pokoknya kalau kamu udah gajian, kamu harus bantuin aku dong buat biayain adik aku gitu. Jadi mengontrol sumber penghasilan tanpa izin atau menggunakannya tanpa izin. Kayak aku pegang ATM kamu yang ini ya, aku pegang sisi kamu yang ini ya, kayak gitu. Nah itu mulai bicara soal kekerasan finansial. Nah seringkali kenapa fisik dan seksual ini aku warnain berbeda? Karena baru di titik ini kekerasan dalam relasi baru diketahui. Padahal sebelum-sebelumnya sudah ada bentuk kekerasan kecil-kecil, tapi sering kecil-kecil, tapi sering kecil-kecil, tapi sering yang terjadi. Tetapi orang baru mulai ngomong, baru mulai publik ketika itu sudah berbentuk fisik. Karena ada bagian dari tubuhnya yang terluka. Atau ketika dia mengalami kekerasan seksual, di mana individu dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Kita bicara aktivitas seksual, kita bicara konsen, tetapi hati-hati. Seringkali mereka yang syarat melakukan kekerasan dalam hubungan itu manipulasi banget ngomongnya. Kayak, kalau kamu sayang sama aku, buktiin dong. Seperti itu. Kalau kamu sayang sama aku, nggak usah pakai kondom dong. Itu juga bentuk dari kekerasan seksual. Itu pelecehan seksual dan masuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Gitu. Please be aware of these signs. Gitu. Karena ini sebenarnya nggak tiba terjadi ketika kalian jalan sama seseorang, ya sebelumnya sudah ada tanda titik-titik. Tapi seringkali karena kita masih lagi cinta-cintaannya, lagi lovey-dovey-nya, kita nggak aware sama hal ini. Gitu. Jadi sebenarnya hal ini cukup bisa dihindari. Kalau kita ngomong dampaknya, apa aja sih sebenarnya berbagai kekerasan dalam pacaran? Kalau yang ngomongin fisik maupun seksual sih bisa kelihatan ya, memar, patah tulang, cacat permanen, kehamilan gitu. Itu yang paling kelihatan dan paling langsung dinotis sama society. Tapi kita ngomongin psikologis, kita ngomongin hal-hal yang nggak kelihatan, tapi mempengaruhi orang tersebut, mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dunia, mempengaruhi bagaimana orang tersebut merasa aman di dalam hidupnya. Dia bisa jadi sakit hati, dia trauma, dia bisa ketakutan, dia punya kecemasan, rasa bersalah, atau rasa benci sama gender tertentu, self-esteem rendah, kayaknya aku memang buruk, kayaknya aku memang nggak berguna, atau yang paling bahaya adalah ketika dia sudah mulai ke ranah depresi. Gitu. Nah, tapi kenapa sih teman-teman udah tahu kondisinya kayak gitu, udah tahu syarat kekerasan, kenapa orang-orang mau bertahan di dalam relasi yang sangat kekerasan, dalam bentuk kekerasan apapun ya. Kita harus paham bahwa ini memang nggak mudah. Berbagai penelitian membuktikan keluar dari relasi yang syarat kekerasan itu nggak gampang, teman-teman. Be more empathetic about this ya. Mereka punya kepercayaan bahwa, oh, namanya punya hubungan kan pasti ada sayangnya gitu ya.
Mereka tuh punya belief bahwa, oh mungkin aku bisa ngubah kebiasaan buruk pasangan aku, karena sebenarnya dia adalah orang yang terluka, karena sebenarnya di dalam hidupnya dia nggak pernah merasa bahagia gitu. Ada belief-belief tersebut yang terlalu kuat. Nah, itu biasanya kita bantu kalau ke profesional untuk memahami bahwa mana pikiran yang bisa kita pertahankan, mana pikiran yang harus kita kelola, mana belief-belief yang boleh dibawa di dalam hidup kita, mana belief yang harus dilepas karena itu akan membahayakan keselamatan jiwa kita. Gitu. Yang kedua, relasi yang syarat highs and lows. Gitu. Relasi ini jadi bisa dibilang warna-warni banget. Sehari pasangannya oh cinta banget, romantis banget, sehari ngilang atau sehari benci. Jadi buat individu yang bertahan terlalu lama dalam relasi tersebut, highs and lows ini kadang menimbulkan kayak adiksi, kangen juga ya berantem-berantem, terus entar pas baikan jadi sangat mesra banget gitu. Itu adalah bentuk-bentuk relasi yang mungkin terbentuk ketika misalnya mereka jalan bareng lagi. Yang ketiga, terasa familiar deh. Relasi di mana untuk dicintai perlu syarat, relasi di mana kita harus membatasi diri kita supaya kita merasa dicintai, kok terasa familiar ya. Itu namanya trauma bonding. Bisa itu adalah trauma yang terbawa dari ketika kita melihat hubungan di dalam keluarga kita. Gitu. Jadi ada beberapa orang yang datang ke aku dan bilang, kenapa sih aku attract cowok-cowok brengsek? No, kamu nggak attract cowok-cowok brengsek. Dan I want to say this in front of you all, kalian tidak mengattract orang-orang jahat. Tetapi seringkali relasi yang kalian jalanin sama orang-orang dengan karakteristik tertentu terasa familiar sama kita. Dengan relasi-relasi yang kita kenali sejak kita kecil. Bisa jadi relasi sama om kita, bisa jadi sama orang tua kita. Familiarity-nya ini loh yang membuat aman, padahal relasi tersebut berbahaya. Nah, ini yang harus diproses juga di profesional. Yang keempat, self-esteem dan self-worth yang rendah. Kita kadang punya pandangan negatif, setiap manusia punya, bahkan psikolog pun pasti punya. Kita punya belief negatif yang kita bawa dari kecil, kemudian kita pakai sebagai jendela buat melihat dunia. Jadi in a way kita selalu ngerasa kurang disayang, kayaknya aku memang nggak layak dicintai, kayaknya aku memang orangnya layak untuk dapetin yang jelek-jelek. Gitu. Makanya orang-orang punya self-esteem untuk percayaan diri dan rasa berharga yang rendah. Gitu. Makanya ketika bertemu dalam relasi yang sehat, di mana mereka dicintai just the way they are, rasanya kok kayak ada yang salah ya. Gitu. Padahal itu yang benar. Stockholm Syndrome, teman-teman tentu pernah mendengar ya, ini fenomena di mana si tawanan dari orang yang melakukan kekerasan pada akhirnya jatuh cinta dan susah meninggalkan si orang-orang yang melakukan kekerasan kepada dirinya. Gitu. Diisolasi oleh pasangan. Kadang ada orang yang bertahan di dalam hubungan atau bahkan pernikahan karena sudah merasa diisolasi oleh pasangannya. Seluruh hidupnya sudah dikontrol. Nggak bisa punya support system, susah untuk ngomong sama keluarga. Jadi dia pun merasa nggak berdaya. Ketergantungan finansial. Kadang ada orang-orang yang akhirnya ya udah ngejalanin aja relasi yang nggak menyenangkan atau tidak menyenangkan ini karena dia punya kebutuhan finansial and there's nothing she can do or he can do gitu. Disinilah pentingnya teman-teman untuk menjadi individu berdaya, untuk berdaya secara finansial dan berdaya secara personal supaya kalian tidak bisa terlibat atau berdiri di bawah naungan relasi yang syarat kekerasan. Yang terakhir dan sering kali terasa paling jahat adalah kenapa individu akhirnya bertahan dan diam aja ketika mengalami kekerasan, karena ada pandangan masyarakat terhadap kasus serupa. Pandangan masyarakat tuh kadang jahat banget ya, teman-teman, kurang empati. Kayak misalnya dibilang beberapa kasus pemerkosaan ketika dilaporkan, pemerkosaan oleh pacar ketika dilaporkan ke pihak-pihak tertentu, komentarnya adalah, masa sih kamu diperkosa sama pacar kamu, kan kalian pacaran. Gitu. Ketika ada proses pemerkosaan terjadi di hotel, mereka mungkin bilang bahwa, ya kamu juga sih mau dicari-cari, mau dibawa-bawa ke hotel. Pandangan-pandangan tersebut yang tidak memberikan tempat aman buat korban, itu membuat orang-orang yang berada di dalam naungan kekerasan nggak berani keluar, nggak berani bilang apa-apa, karena ada kecenderungan masyarakat malah memandang kita sebagai orang yang salah, gitu. Please be aware of this and be more kind
to these people, untuk victim-victim yang mungkin kalian temui, untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal tersebut. Ayo lebih baik hati yuk dalam memandang kondisi mereka. Ayo lebih peduli yuk, lebih lembut. Tidak perlu terlibat terlalu dalam, paling tidak berikan lingkungan yang terasa aman buat semua orang. Kita next lagi. Sebenarnya ada tips menghindari kekerasan dalam relasi romantis. Hal-hal ini sebenarnya udah sering banget digaungkan, terutama di beberapa tempat praktek psikolog yang spesifik soal kekerasan seperti Pulih, gitu ya. Kalau teman-teman bisa cari di Google. Nah, pertama adalah dari PDKT pun kenali juga kamu sebagai manusia punya value-value personal kan. Apa aja sih hal yang jadi value kamu? Bahkan sebelum kamu punya pacar pun, kamu harus tahu dulu value-value personal kamu apa, prinsip hidup kamu apa, dan punya batasan personal di dalam konteks pacaran. Kalau value kamu, prinsip kamu membuat kamu nggak mau berhubungan seks sebelum menikah, there you go. That's fine, nggak ada yang salah dengan itu. Pegang itu dengan yakin. Gitu. Dan kalau ada orang yang mencoba memanipulasi kondisi tersebut, ingat lagi value kamu. Bahwa ya kamu nggak mau melakukan hal tersebut. Gitu. And that's fine. Dan kalau cowok itu nggak bisa paham sama prinsip hidup kamu, atau cewek itu nggak bisa paham sama prinsip hidup kamu, ya udah, berarti salahnya di dia. Gitu. Yang kedua, kenali red flags di masa pendekatan. Masa pendekatan itu masa di mana kalian lagi intens-intensnya dekat sama orang. Seringkali, ini karena kerja otak kita juga ya teman-teman, kerja otak kita tuh membuat kita kayak orang adiksi narkoba gitu. Jadi craving terhadap kehadiran orang ini, udah gitu juga jadi fokus sama yang indah-indahnya juga gitu. Tetapi kita bisa mengelola otak kita kok sebenarnya. Ketika dia mulai nanyain terus kita ada di mana, ketika dia mulai ngegosipin orang-orang terdekat kita atau teman dekat kita dengan omongan-omongan yang jelek, ketika dia bilang, ih kamu jangan pakai baju warna merah bikin kamu kelihatan gendut gitu, those are the red flags gitu. Be more aware of that gitu. Atau ketika dia main ke rumah ketemu mama papa kita, dia komennya, papa kamu kok gitu banget sih orangnya gitu. Please be aware of that. That are the signs gitu. Ketika dia beneran sayang sama kamu, ketika dia beneran pengen masuk ke keluarga kamu, dia akan sibuk mengobservasi dan berusaha untuk menyesuaikan diri, bukannya ngejudge orang di sekitar kamu kayak gimana dan merasa dirinya paling ideal gitu. Yang ketiga, sadari adanya cinta bersyarat di dalam relasi. Kayak misalnya gini, di dalam satu buah relasi toksik yang pernah aku tangani, ada yang bilang gini, ketika jalan, cowoknya bilang, ceweknya pakai lipstik, terus cowoknya bilang, kamu tuh kayak emak-emak kalau pakai lipstik, aku nggak suka ngeliat kamu. Kalau kamu pakai lipstik lagi, aku nggak mau jalan sama kamu. Ada syaratnya, gitu. Atau kayak, kamu kok kerjanya di kantor kayak gitu sih? Aku nggak mau malu kalau kerja sama kamu di kantor itu. Ada syaratnya, selalu ada syaratnya. Itu juga tanda. Kemudian komunikasikan perbedaan secara asertif. Ini adalah tips untuk mengiyakan saja segala hal. Gitu. Jadi ketika kalian mulai nge-assess ada nih perubahan value, ada nih perbedaan point of view dalam keseharian, coba deh belajar asertif terhadap perbedaan tersebut. Bilang bahwa kita beda loh point of view-nya di sini. Kalau aku ngerasanya bla 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 bla, mungkin kamu bla 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 bla. Apa yang bisa kita lakukan terhadap kondisi ini? Yang kelima, berhenti menunda penyelesaian masalah yang ada di antara kamu. Ini sering banget terjadi. Ada konflik, terus akhirnya diem-dieman, hilang-hilangan 3 hari, ntar yang cowok datang atau yang cewek datang udah manis-manis, diterima demikian, masalahnya tetap bertahan di sana. Tapi nanti 2 bulan kemudian ketika lagi ada konflik lainnya, berantem, masalah yang lama dibawa-bawa dibahas di situ. Gitu. Berhenti menunda penyelesaian masalah. Kalau kalian butuh tenang, bilang, aku butuh waktu untuk memproses informasi ini. Kemudian nanti aku akan cabut dulu ya 2 hari, nanti aku balik lagi setelah 2 hari dan kita ngomongin ini ketika aku udah tenang. Gitu. Kalau misalnya kalian bilang, atau kalian kabur-kaburan dari pasangan kalian dengan alasan pusing sama ngadepin pasangan, enggak, itu bukan jalan keluar yang tepat. Kalau kalian butuh waktu untuk menenangkan diri, please send that message. Aku butuh waktu 1 jam buat mikir, nanti kita ngobrolin lagi. Aku butuh waktu setengah hari buat mikir, nanti kita omongin lagi. Meninggalkan pasangan ketika lagi ada konflik, terus ngilang dulu dengan alasan mau menenangkan diri, itu bukan cara yang tepat. Ketika mau menenangkan diri, berikan informasi yang jelas.
Aku perlu menenangkan diri selama berapa lama, kita ngobrolin lagi setelah hal ini. Yang keenam, berhenti berpikir bahwa kamu bisa mengubah pasangan. Enggak, teman-teman. Kita nggak bisa mengubah orang lain. Kita bisanya beradaptasi. Begitu juga teman-teman, pasangan teman-teman. Nggak bisa dia berubah 100% demi teman-teman. Enggak. We're not a savior. We're not a world savior. No, we are not. Ketika ada hal yang berbeda dan terasa mengganggu, omongin, cari jalan tengahnya supaya kedua belah pihak bisa beradaptasi. Tetapi kalau kalian bermimpi bahwa aku bisa membuat dia tidak lagi berkata-kata kasar, nggak bisa. Dia itu harus punya tilikannya sendiri. Dia itu harus karena kepengenannya dia sendiri baru berubah. Berhentilah punya mentality untuk menjadi savior. We're not a savior, terima aja. Tetapi ketika kedua belah pihak mau bersama, kalian akan beradaptasi supaya menghindari ketidaknyamanan satu sama lain. Itu mungkin. Nah, sekarang kita akan ngebahas di bentuk kekerasan seksual secara spesifik. Kenapa? Karena hal ini lagi sering banget terjadi di lingkungan kita bersama. Jadi by konsep, kekerasan seksual itu apa sih? Kekerasan seksual itu perilaku yang dilandasi atas kekuasaan dan pemaksaan terhadap korban untuk terlibat di dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Jadi, yang satu merasa lebih berkuasa dibanding yang lain, sehingga dia bisa melakukan tindakan kekerasan untuk memaksa, gitu ya, atau bisa juga nagging atau merayu atau being clingy banget demi membuat pasangannya berubah pikiran dan mau berhubungan seksual sama dia sesuai dengan kemauan dia. Itu adalah kekerasan seksual. Ada juga yang namanya pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Misalnya yang perempuan lagi jalan pinggir jalan, ada cowok tiba-tiba megang dada kalian. Itu pelecehan seksual. Atau yang cowok lagi diem terus ada cewek megang bagian kemaluan kalian. Itu pelecehan seksual. Termasuk di dalamnya juga catcalling. Misalnya siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Nah, mungkin di antara teman-teman akan nanya, jadi batasannya di mana nih? Pelecehan seksual sama kekerasan seksual. Kalau misalnya di catcalling dipanggil cewek di jalan, itu gimana? Nah, kalau menurut Komnas Perempuan, segala bentuk pelecehan seksual yang ada di jalan itu adalah termasuk ke dalam kekerasan seksual. Gitu. Dan 76,1% pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang dikenal korban. 13,8% pelaku adalah orang asing. Artinya lebih banyak adalah mereka yang sekitar kita. Bisa jadi pacar, bisa jadi suami, bisa jadi istri, atau jadi orang-orang terdekat. Nah, ini adalah kategori atau apa yang masuk ke dalam kekerasan seksual berdasarkan Komnas Perempuan. Jadi ada 15 ya, nggak salah, ada perkosaan, ada intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Jadi ada intimidasi seperti itu. Kalau kamu sayang, seharusnya kamu membuktikan rasa sayangmu kayak gitu, atau justru diperkosa. Ada pelecehan seksual yang tadi kita bahas, ada eksploitasi seksual di mana seseorang diwajibkan melakukan berbagai cara sesuai dengan keinginan si pasangannya. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi. Ini juga masuk, teman-teman. Ketika teman-teman ingin menggunakan kondom atau pengaman ketika berhubungan seksual, terus pasangan teman-teman bilang bahwa nggak usah lah, nggak enak, nggak usah lah ini, nggak usah lah itu masuk ke dalam kekerasan seksual. Penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralaskan moralitas dan agama. Nah, tapi di sisi lain, kalau dari tadi kan memang dari Komnas Perempuan ya teman-teman, tapi ternyata ketika praktek sebagai psikolog jadi pada perempuan, tapi juga dialami laki-laki gitu. Tetapi juga dialami oleh rekan-rekan laki-laki.
Misalnya ada beberapa kasus perkosaan di dalam relasi dengan pasangannya dan korbannya adalah si laki-lakinya sehingga mengalami trauma psikologis. Jadi penting di sini kita melihat bahwa gender di dalam konteks kekerasan juga punya rasa adil gitu, bahwa kekerasan ini nggak cuma terjadi sama perempuan, tapi juga terjadi sama laki-laki. So be more kind, baik sama perempuan maupun sama laki-laki. Nah, sekarang kalau misalnya, jadi apa yang bisa kita lakukan sebenarnya ketika kita ada dalam institusi, ketika kita ada dalam kampus gitu. Pertama banget, kita kan nggak mungkin ya bikin tiba-tiba movement yang segitu gedenya, segitu impactful-nya nasional gitu. Karena seringkali movement yang terlalu besar pun akan terlupa, tidak bertahan, tidak sustain. Padahal movement yang bagus adalah movement yang sustainable. Ada orang terus yang concern di dalam konteks yang sama gitu. Nah, jadi peran teman-teman sejauh mana? Paling tidak di lingkungan kampus dan di lingkungan di mana kalian berada, bangun relasi interpersonal yang sehat dulu aja. Gitu. Jadi kalian cepat mengenali kalau misalnya di lingkungan kalian ada relasi interpersonal yang nggak sehat. Gitu. Dan karena mayoritas sehat, jadinya yang sehat bisa ngomong sama yang nggak sehat. Gitu. Jadi mulainya start small aja. Memahami dan menghormati batasan personal yang sopan, saling menerima dan menghormati perbedaan. Gunakan konsen apabila pembicaraan mengarah ke ranah personal. Gitu. Aku boleh nggak sih ngomongin ini? Aku boleh nggak sih nanya ini? Paling enggak kayak gitu. Ketika kamu mau nanyain hal-hal yang terlalu personal. Misalnya apa sih yang cukup personal saat ini? Mungkin kalau di Indonesia, kalau di luar negeri kan mungkin agama aja itu hal yang personal ya. Sehingga orang-orang biasanya minta maaf dulu, sorry gue mau nanya deh, lo agamanya apa gitu. Kalau di Indonesia kan hal tersebut tidak terlalu personal dianggapnya. Mungkin pekerjaan orang tua, ucuk kenalan terus nanya bapak lo kerja apa, itu nggak kayak gitu caranya. Gitu. Tanyalah dengan cara-cara yang sopan dengan konsen yang jelas. Yang terakhir adalah tidak menjadikan informasi personal sebagai bahan bercandaan dengan semua orang yang ditemui. Terutama kalau kalian tidak segitu dekatnya. Know your place, know your position di dalam relasi personal. Gitu. Hal-hal yang personal, biarkan ia di ruang personal. Hal-hal yang tidak, mari kita lakukan dengan norma sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Kemudian tindakan ketika melihat kekerasan gitu ya misalnya dalam bentuk apapun di lingkungan manapun. Pertama, peka ketika melihat tindakan tertentu di kalangan institusi. Kemudian berhati-hati nih dalam bertindak. Misalnya ada cowok lagi ngejambak-jambak ceweknya atau lagi cewek lagi mukulin cowoknya. Prinsipnya adalah kalian melihat hal tersebut boleh, tapi pastikan kalian juga aman dan korban juga aman. Karena seringkali ketika ke gap dan kalian langsung negor, bisa jadi korban dapat jatah pukulan atau paling berbahaya malah lebih banyak atau kalian juga ikut bahaya. Kalau kalian mau dokumentasikan untuk dilaporkan ke pihak yang berkaitan, dokumentasikan, tapi bukan untuk sosialisasikan. Gitu. Yang terakhir, melaporkan segera pada pihak yang memiliki otoritas di institusi. Dalam konteks ini kemarin aku sempat nanya, kalau di sini siapa yang punya wewenang akan hal tersebut, kata Mas Sony bisa menghubungi ke student support. Nanti akan ada orang-orang yang akan membantu untuk menindaklanjuti hal tersebut. Gitu. Paling tidak di sini sudah ada alurnya. That's a good start. Gitu. Tinggal kita berpartisipasi di dalamnya. Nah, sekarang kita ngomongin yang terakhir, teman-teman. Bantuan psikologis pertama untuk rekan yang mengalami kekerasan. Sebenarnya kayak gimana sih prinsipnya gitu? Yang pertama, utamakan keselamatan diri dulu dan well-being korban. Artinya di sini yang harus kita utamakan adalah kita berada dalam kondisi yang baik dan kita tidak membahayakan korban. Artinya apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kemauan korban, sesuai dengan kebutuhan korban. Langkahnya apa? Yang pertama, prepare, edukasi diri dan lingkungan. Makanya dari tadi kita ngomongin kekerasan, ini adalah upaya untuk mengedukasi teman-teman supaya diri sendiri aware ketika ada kekerasan. Mana yang masuk ke dalam kekerasan, mana yang tidak, yang harus kalian lakukan, posisi kalian di mana. Knowledge is power. Jadi, prepare yourself, lebih banyak baca, lebih banyak melihat artikel, dan lebih banyak bertindak dari hal tersebut.
Look, kenali kebutuhan mereka, kaum korban. Jadi jangan langsung teman-teman ngerasa tahu banget nih, korban pasti mau A, B, C, ayo aku lakukan A, B, C. Ayo langsung bawa dia ke polisi. Belum tentu. Kenali dia lagi butuh apa. Kadang dia hanya butuh tempat yang aman. Oke, tempat yang aman supaya nggak didatengin pacarnya yang melakukan kekerasan. Nginap aja dulu di tempatnya siapa. Sambil menghubungi pihak, misalnya kalau di UMN tadi student support, paling tidak ada orang-orang tertentu yang tahu akan kejadian ini di lingkup institusi sehingga kalau terjadi hal-hal berbahaya bisa dilakukan. Yang selanjutnya listen, dengarkan tanpa menghakimi. Sudah cukup dia menderita di dalam relasinya. Untuk apa kita mendengar untuk menilai dia? Dia nggak butuh itu. Dia butuh support. Oleh karena itu dengarkan, jangan menghakimi, berikan dia penguatan. Yang terakhir link, hubungkan dengan bantuan profesional. Dia pasti membutuhkan bantuan profesional di dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, paling tidak jangan langsung juga bikinin setting janji sama konselor, tapi paling tidak tanyakan dan tawarkan. Kalau kamu butuh konseling, aku ada kenalan nih, kita coba ke sana yuk, mau yuk gitu. Dan teman-teman jangan maksa. Karena orang ke psikolog keputusannya nggak mudah seringkali. Jadi paling enggak ketika dia butuh bantuan, dia tahu teman-teman punya resource yang cukup banyak untuk membantu dia gitu. Ini hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman kita yang mengalami kekerasan. Jadi kalau di antara kalian saat ini punya temen yang entah bagaimana sejak pacaran dia jadi menghilang, nggak ada kabar, moodnya jelek terus, please check on them gitu. Cek aja, tanyain kabarnya, be more care about others. Peduliin aja, cek satu-satu, lihat. Karena kita harus start small untuk menyiapkan lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman membuat kita menemukan orang-orang yang mampu membangun relasi yang sehat. Relasi yang sehat akan membuat kita juga tahu kita masuk ke relasi yang tepat atau enggak. Gitu. Violence is the last refuge of the incompetent. Kalau orang-orang yang kompeten itu nggak akan melakukan kekerasan. Jadi let's be a competent person yuk. Gitu. Kita lakukan relasi yang sehat, baik relasi yang sehat dalam konteks cuman pertemanan aja pun gitu, saling menghargai, menerima perbedaan, apalagi sama relasi romantis gitu ya, membangun relasi yang sehat satu sama lain, saling mendukung, dan kalau ada teman-teman yang jadi korban, kita harus menciptakan tempat yang aman buat mereka gitu, berhenti untuk menilai mereka tertentu atau punya ngejudge mereka dan lain sebagainya. Materinya sampai di sini, biasanya materi memang lebih pendek dan diskusi lebih panjang. Jadi aku senang banget kalau teman-teman mau bertanya apapun terkait dengan kasus ini, karena kita akan belajar bersama. Ini adalah langkah pertama untuk teman-teman memerangi kekerasan dan langkah pertama teman-teman untuk masuk ke dalam relasi yang sehat, yaitu dengan mengetahui lebih banyak. Gitu. Jadi silakan banget kalau teman-teman mau nanya, aku kembalikan share ini ke Ula. Silakan Ula. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Kak Gita. Materinya keren banget. Kalau jadi anak sekarang mungkin di rate-nya 10/10 gitu Kak. Jadi kayak keren banget, insightful gitu ya. Kan kita jarang nih Kak untuk mahasiswa khususnya remaja gitu ya dapat bimbingan atau dapat informasi tuh yang sangat detail gitu Kak. Asik mengenai relationship ini. Nah, mungkin dari tadi buat teman-teman yang mau bertanya dan belum sempat bertanya, ini waktunya nih teman-teman buat mengungkapkan unek-uneknya gitu ya. Karena tadi aku baca di kolom chat tuh ternyata banyak lebih ke curhat-curhat juga nih Kak. Jadi aku bantu juga untuk yang dari tadi sudah bertanya selama Kakak memaparkan materinya. Mungkin aku bantu untuk memberikan pertanyaannya nih Kak dari namanya Vanessa. Katanya, halo Kak Anggita, aku mau nanya, ketika aku ngobrol bareng lawan bicara aku, mereka lebih sering dominan. Jadi kalau misalnya dia lagi ngomong, dipotong nih Kak sama lawan bicaranya. Terus lawan bicaranya itu lebih suka menganggap baru ngomong diceritain sedikit, lawan bicaranya tuh udah buat kesimpulan, oh iya ini tuh gini-gini ya. Terus malah dia ngelanjutin cerita dia lanjut yang lainnya. Nah berarti kan kurang adanya respect ya Kak di dalam interaksi mereka dalam bercerita. Nah, supaya next time itu biar bisa
dianya mendominasi, gimana sih Kak caranya dan apakah hal ini disebut sebagai komunikasi yang tidak sehat juga nih Kak? Kalau kayak gitu gimana Kak? Oke, perlu dipahami sebelumnya bahwa beberapa orang memang, terutama orang-orang yang ekstrovert, kadang saking pengennya mengekspresikan diri, mereka kadang kurang peka memang sama cue-cue sosial gitu. Tetapi karena ini konteksnya pasangan, benar bahwa ini cenderung kurang apa ya, kurang sepadan jadinya ya proses komunikasinya. Dan komunikasi itu kan udah jadi aliran darah dalam relasi. Jadi penting buat diselesain, Vanessa. Jadi caranya gimana? Ngomong deh asertif. Bilang deh, ketika kamu mau ngomong, kamu bilang dulu sama dia, misalnya sayang aku mau cerita, aku pengen deh kamu dengerin dulu ya sampai selesai. Soalnya kamu suka nih kalau aku lagi cerita dipotong. Sesimpel itu. Ingetin terus. Kalau hal itu malah bikin marah atau membuat dia jadi melakukan nggak bisa berupaya untuk berubah gitu ya, nggak bisa beradaptasi sama keinginanmu, ya mungkin ini waktunya kamu untuk mikirin lagi gitu. Karena mungkin aja kalau untuk yang pertama dia kirain kamu memang menerima kalau misalnya diomongin gitu aja. Orang tuh baru tahu bahwa orang lain merasa terganggu kan ketika orang lainnya itu ngomong gitu. Jadi penting buat Vanessa ngasih informasi. Aku suka ngerasa kalau aku lagi ngomong kamu motong loh, yang kali ini aku maunya kamu dengerin ya, kita sama-sama belajar deh gitu. Ngomongnya yang enak aja, santai gitu. Itu part of skill di dalam relasi. Lalu lihat perubahannya kayak gimana gitu. Oke, baik. Vanessa ada yang mau ditanggapi nih atau mau langsung dalam lagi nih mungkin Vanessa-nya nih. Boleh on mic nih langsung nih. Cukup sih, thank you Kak Gita udah jawab pertanyaan aku. Oke, thank you nih. Sama. Pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Dari Disti Dharma, katanya, halo Kak Gita lagi, aku mau nanya, belakangan ini tuh sering kita dengar kata-kata silent treatment di dalam hubungan, yang ternyata hal tersebut adalah cara seseorang menanggapi masalah dengan cara diam. Beberapa orang menganggap kalau hal ini lebih baik agar menjauhi dari pertengkaran, tapi ada beberapa yang nggak setuju dengan cara ini karena dianggap justru nggak mau menyelesaikan masalah. Jadi lebih suka kalau ada masalah langsung dibicarakan dan diselesaikan, jangan diem-diem aja katanya. Nah, menurut kakak gimana nih antara keduanya? Lebih baik silent treatment atau langsung aja nih? Mungkin tadi juga udah disinggung sedikit ya Kak ya soal menunda. Perlu dipahami soal istilah silent treatment, sebenarnya ketika dia ada masalah, dia ngediemin itu sebenarnya upayanya untuk menghukum atau menciptakan dinamika yang nggak nyaman buat orang lain. Itu makanya dikasih nama treatment gitu untuk nge-treat orang lain dengan silent supaya tuh orang aware atau ngerasa nggak enak atau nggak nyaman pokoknya dalam relasi. Jadi sebaiknya kayak gimana sih kalau mau membangun relasi ketika ada masalah, maka lihat apakah ada jalan tengah yang bisa diselesaikan dari masalah tersebut. Aku nggak bisa bilang bahwa setiap masalah harus diselesaikan. Pada kenyataannya, ketika kita berbicara soal pernikahan, banyak sekali masalah-masalah yang tidak selesai. Nggak solve gitu, nggak ada solusinya. Karena seringkali masalah-masalah dalam pernikahan tuh karena perbedaan karakter. Tetapi ketika kita membangun relasi, masalah itu dicari jalan tengahnya yang cukup adil buat kedua belah pihak gitu. Nah, jadi bagaimana sebaiknya kalau menghadapi masalah? Kalau salah satu pihak ngerasa emosinya nggak terbendung, jadinya kalau ngomong satu sama lain malah jadi teriak-teriak gitu ya, mau menenangkan diri, monggo, menenangkan diri dulu. Take your time. Tapi berikan informasi yang jelas kepada pasanganmu bahwa kamu butuh waktu berapa lama untuk rethink about the problem, buat menyelesaikan masalah ini atau untuk merasa aman sampai kalian bisa ngomongin berdua gitu. Jadi misalnya tadi aku sempat ngasih contoh di dalam materi, kalau kalian mau pergi, nggak mau bales WhatsApp 1 harian dulu, bilang sama dia, pergilah dengan izin gitu. Pergilah dengan konsen kedua belah pihak bahwa aku akan off dulu 1 harian, aku akan ngerjain kerjaanku dulu setengah harian, nanti at the end of the day aku baru ngontak kamu lagi ya, dan kita ngomongin ini dengan lebih tenang. Aku mau kita nenangin diri sama-sama, jadi kita off communication dulu 1 hari, nanti besok kita ngobrol ya jam segini.
berikan informasi yang jelas dan terbuka, karena dalam relasi itu jadi kuncinya, gitu. Kalau menurut aku itu sih. Oke, terima kasih nih Kak Gita. Mungkin Kak Disti Dharma yang tadi bertanya, boleh juga nih untuk menanggapinya. Kira-kira ada yang kurang apa mau bertukar informasi kembali nih sama Kak Gita, boleh banget nih langsung di on mic ya. Oke, sebelumnya makasih untuk Kak Gita udah jawab pertanyaan aku. Makasih juga buat Kak MC-nya. Kalau misalnya dari perbedaan kepribadian gitu Kak, kayak misalnya contohnya aku introvert, kalau misalnya si pasangan aku ini extrovert, jadi kayak dua-duanya tuh sama-sama nggak bisa nerima gitu loh. Kayak misalnya aku lebih tenang kalau misalnya punya masalah, aku harus tenangin diri aku dulu nih biar aku bisa ngomong pelan-pelan dengan kayak gak nangis atau apapun. Tapi kalau misalnya dia tuh maunya yang harus cepat selesai, terus juga harus buru-buru diomongin, itu gimana ya Kak? Berarti perlu diomongin tuh pendekatan sadar diri. Bahkan ketika hubungan kalian lagi baik-baik aja. Sebaiknya sih ngomongin ini ketika hubungan kalian lagi baik-baik aja ya, jangan lagi tengah-tengah berantem gitu. Bilang bahwa kita tuh punya approach yang beda ya kalau nyelesain masalah. Kalau misalnya kita berantem, aku tuh orang yang butuh waktu tenang dulu, sementara kamu maunya buru-buru. Kenapa sih kamu maunya buru-buru? Gitu. Biasanya dia akan jawab, ya karena nggak nyaman berantem lama-lama, aku maunya baik-baik aja. Gitu. Itu alasan yang seringkali otomatis orang berikan. Lagian kan ada masalah buat diselesaikan misalnya. Terus kamu bilang iya, tetapi untuk bisa berada di titik yang tenang, menyelesaikan masalah, aku butuh waktu buat bernafas. Untuk ngatur cara ngomong aku. Kalau enggak bisa aja aku ngomongin hal-hal yang tidak aku maksudkan, atau hal-hal yang akan nyakitin kamu. Gitu. Buat dia paham bahwa menenangkan diri itu penting buat kamu supaya kamu mencegah diri kamu menyakiti dia, gitu. Jadi dan bilang bahwa jadi mulai sekarang ketika kita berantem, aku minta waktu 1 jam. Kamu juga perlu menyesuaikan dari waktunya ya, nggak bisa kamu ngilangnya seharian, karena ini adalah orang yang nggak bisa tuh ditinggal seharian sepertinya. Gitu. Jadi berapa jam yang kira-kira kamu butuhkan, 1 jam atau 2 jam. Setelah 2 jam, biar aku duluan yang ngechat kamu ketika aku udah tenang. Kamu yang ambil inisiatif duluan ngechat. Karena dia harus mengakomodir kamu yang mau menenangkan diri dulu. Gitu. Itu namanya ngelangkah bareng, yang satu maju, yang satu mundur, entar yang satu udah selesai dengan mundurnya, dia akan maju nyamperin yang satunya gitu. Jadi ya kayaknya nari tenggo gitu. Kayak gitu sih. Siapa tadi? Disti ya? Dis, yang bisa Iya, dicoba Kak. mungkin ya. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Oke. Keren banget, Disti juga langsung mau unmic ya Kak untuk menyuarakan ini dalam gitu. Bagus, berarti mengganggu, tapi dia mau mengubah hal tersebut, ya nggak sih? Betul. Oke, kita next selanjutnya ya Kak ya. Jadi Monica Herianto, tadi juga pertanyaannya mirip-mirip nih sama pertanyaan Muhammad Daihan. Jadi katanya, halo Kak Anggita, kalau kita udah dibohongin sama pasangan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar tetap membangun kepercayaan lagi atau gimana nih Kak bagusnya? Oke, udah dibohongin. Berarti berkali-kali dibohongin kah atau baru sekali ketahuan bohong kah gitu? Ada yang mau ngomong kah? Oke, nih boleh nih dari Kak Monica Herianto atau Muhammad Daihan, bukan pasangan kan ya nih ya? Takutnya satu gitu ya Kak. Boleh Nyatanya satu sama lain ya. Aku mau nanggepin pertanyaan Kak Anggita tadi. Ini pertama kalinya sih aku dibohongin sama pasangan aku. Cuman menurut aku, dia bohongin aku itu menurut aku pribadi udah keterlaluan Kak. Karena dia pergi sama cewek lain. Oke. Mungkin kalau tadi Kak Monica baru pertama kali, kalau Kak Muhammad Daihan nih gimana nih? Yang berkali-kali atau gimana nih? Enggak berkali-kali sih, cuman kayak ada things and stuff bad happens, cuman kayak aku tuh lebih yang kayak ya udah nggak apa-apa gitu, all good, tapi somehow kayak ngerasa jadi losing trust aja, tapi padahal sebenarnya aku udah bilang nggak apa-apa gitu. Pertanyaanku lebih gini, Daihan, kalau kamu ngerasa nggak apa-apa, kenapa nggak jujur aja? Kan bisa diproses bersama. Ya, karena aku juga nggak paham sih, itu aja intinya.
Oh, oke. Karena respon Kayak otomatisnya ya udah nggak apa-apa gitu ya. soalnya kayak emang aku aja juga nggak tahu kayak sebenarnya ini akan ngaruh banget apa enggak, tapi kayak mungkin di satu sisi affecting buat ke akunya, tapi kayak nothing's change juga sebenarnya gitu loh. Jadi kayak mungkin akunya aja yang terlalu overthinking atau apa, tapi kayak agak something off aja gitu. Oke. Thank you teman-teman udah mau sharing hal tersebut. Aku coba kasih gambaran ya. Pertama, ketika kalian merasa terluka, ketika dibohongin gitu, please be aware of your own feelings gitu. Kasih waktu ke diri kalian sendiri dulu gitu, untuk nanya, oke, ini sebenarnya gue kerasa apa? Karena kadang yang kita rasain, kita taunya kita cuma marah, tapi ternyata ada hal-hal lain yang kita rasain dan itu baru bisa ngeh kalau kita ambil waktu sejenak dulu gitu, kayak ternyata aku ngerasanya di-betrayed, aku ngerasa kecewa dan aku ngerasa sedih. Tapi yang muncul adalah marah dan lingkungan tidak mengizinkan kita untuk marah sehingga kita ngambil jalan pintas, ya udah nggak apa-apa, tapi di hati masih gremet-gremet gitu. Pertama, be aware of them. Yang kedua, tanya alasan kebohongan mereka gitu. Ketika mereka berbohong, kenapa mereka berbohong gitu. Apakah mereka merasa takut? Kenapa mereka merasa takut untuk merasa aman dan sharing apa adanya sama kita gitu. Apakah selama ini kita terlalu mengekang atau tidak gitu. Dua itu. Yang kedua itu memang perannya untuk self evaluation ya. Ternyata kita perilakunya gimana dalam relasi? Apakah kita terlalu dianggap terlalu nagging atau gimana sih sebenarnya? Yang ketiga, tanya lagi. Jadi dia maunya kayak gimana? Kalau mau lanjut, bilang bahwa kebohongan itu hal yang sangat melukai buat kalian, gitu misalnya, sangat membuat kalian terluka, sehingga kalau mau lanjut, diharapkan hal-hal kayak gini nggak terjadi lagi. Kemudian kalau misalnya kalian merasa udah off banget somehow, entah bagaimana, ya mungkin isunya juga gede dan mungkin ini ada kayak puncak gunung es, sebelum-sebelumnya banyak perilaku yang sebenarnya ngeganggu juga, ya itu terserah sama kalian. Tapi yang pasti, pertama, karena kalian butuh sesuatu untuk mengevaluasi diri kan, tanyakan kenapa kalian berbohong, apa ada hal dari diri kalian yang membuat mereka berbohong ke kalian. Terus yang kedua itu adalah ya udah tanyain kita mau kayak gimana. Karena kalau mau lanjut, this is something big for me, aku nggak bisa mengakomodir hal tersebut. Kalau dia setuju ya bisa lanjut. Kalau hati kalian oke dengan kondisi ini ya lanjut. Tapi menurut kalian kalau itu udah crossing your boundaries, misalnya ternyata dia selingkuh gitu, dan kalian punya value bahwa satu pasangan aja kalau misalnya jalan, jangan jalanin dua, kalian mau off ya nggak apa-apa gitu. Ingat, pacaran itu untuk mengenal dan merasa aman. Fokus ke situ, mengenal dan merasa aman. Ketika kalian jadi tahu sisi jelek dia, paling enggak kalian mengenal pasangan kalian seperti apa gitu. Dan rasa aman, balik lagi ke situ. Apakah mereka bisa menyediakan rasa aman sesuai yang kalian sediakan ke mereka atau tidak? Kalau tidak ya silakan dievaluasi gitu menurutku. Oke, mungkin dari Kak Daivan sama kamu nih kan, ada lagi nggak nih yang mau diinfokan, mau di-share juga nih sama Kak Gita? Aku mau nanggepin satu kali lagi sih, Kak. Tadi setelah yang Kak Gita omongin, Kakak sempat bilang kalau lebih baik bertanya ke pasangan kita sebenarnya apa alasan dia melakukan itu. Aku udah mempertanyakan itu kayak kenapa kamu ngelakuin ini, dan dia jawab aku takut ketahuan sama kamu dan nanti kehilangan kamu. Kira-kira itu termasuk gaslighting apa gimana ya Kak? Jujur aku bingung sih. Nah, jujur aku kan nggak tahu nih relasinya kayak gimana di awalnya, jadi aku nggak bisa ngomong banyak. Cuman yang jelas ya pada umumnya itu jawabannya karena takut ketahuan. Kenapa? Karena kamu akan marah gitu. Pertanyaannya lebih kepada ya udah itu jalannya sama siapa? Sama perempuan yang sebenarnya dia diam-diam dekat atau bukan? Atau evaluasi diri juga. Apakah selama ini kamu membatasi dia sehingga kalau dia cuman ke Indomaret sama temen satu labnya misalnya, yang kebetulan adalah cewek buat beli teh pucuk gitu, itu bikin kamu marah atau enggak? Jangan-jangan hal-hal tersebut membuat dia jadi takut,
untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi lebih kepada dievaluasi jalannya sama siapa, mereka ada relasi apa, apakah aku ini secara nggak langsung sama ini terlalu membatasi dia bahkan untuk bergaul gitu, apakah dia bisa dipercaya atau tidak, yang kayak gitu yang perlu di ini. Not necessarily itu gaslighting. Gaslighting itu misalnya dia udah ngikutin maunya kamu, dia setuju awalnya, terus nanti ujung-ujung, iya kamu itu pemaksaan ke aku untuk bla 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 gitu. Loh kan awalnya udah setuju, kenapa tiba-tiba gue yang salah gitu. Setelah itu ada sensasi itu. Oke Kak, thank you tanggapannya. Sama-sama. Kak, aku mau nanya lagi dong dikit. Boleh, ambil antrian. Yang ini ya. Tadi kan kayak udah ngomongin si self awareness dan self evaluate-nya ya. Nah, back again kalau mau si ini bukan, nggak tahu sih tips and trick atau bukan, tapi kayak mau nanyain mengenai si gaining trust-nya itu tuh gimana sih Kak? Untuk mulai trust-nya lagi. Yeah. Oke. Gaining trust itu gini. Gaining trust bisa dilakukan ketika pasanganmu pun sadar bahwa dia berbuat salah, dan harus bekerja sedikit lebih keras untuk membuktikan bahwa dia bisa diandalkan. That's the first place. Jadi bukan cuma kayak, lo kan udah iya gitu, dia udah suka-suka gue lagi gitu, nggak kayak gitu. Yang namanya relasi nggak kayak gitu. Pertama dia aware sama hal tersebut. Yang kedua kamu ngelihat usaha dia dan kamu tuh belajar untuk mengevaluasi. Oh iya dia beneran berubah. Lihat aja dari evidence-nya. Be more appreciative about that gitu. Dan ketika misalnya rasa insecure itu masih menjadi kuat, aku perlu nanya lebih jauh. Apakah jangan-jangan pengalaman ini resonate ke pengalaman lain yang serupa di masa lalu? Jangan-jangan justru ada pengalaman yang di zaman dulu-dulu yang belum di-solve, makanya hal-hal kecil membuat kita menjadi lebih sensitif gitu. Sesimpel gini loh, kalau di dalam contoh konteks lain bukan di relasi ya. Misalnya aku itu misalnya aku dimarahin sama guru matematika aku di kelas 4 SD dan ngomongnya teriak-teriak. Jadi sekarang kalau di kelas statistik ada dosen yang terlalu semangat sampai teriak-teriak, aku malah jadi pusing dan jadi lebih sensitif. Terus lebih ngerasa bahwa, kayaknya dosennya bete sama gue. Padahal itu nggak ada kaitannya. Gitu. Itu karena aku belum menyelesaikan isu sama yang dulu gitu. Misalnya kayak gitu contohnya. Tapi kalau di dalam relasi ya kayak tadi gitu. Jangan-jangan ini resonate ya, atau pernah ada kebohongan yang dulu yang belum di-solve di hubungan-hubungan yang dulu yang sangat melukai kamu, sehingga hal-hal kecil kayak gini bikin kamu lebih sensitif. Kalau iya, coba diingat lagi bahwa yang itu adalah yang dulu, yang sekarang adalah yang sekarang. Ayo fokusnya ke sekarang. Gitu. Setiap kali emosi-emosi yang nggak enak itu muncul, tarik nafas terus sadari, oke, ini adalah respon dari perilaku yang dulu, cerita yang dulu, bukan yang sekarang. Yang sekarang itu objectively cuma begini-begini aja. Ditenangin dirinya. Itu sih pertolongan pertamanya biasanya. Itu aku gimana caranya kita bisa realize bahwa itu kayaknya ini ada unfinished business deh dan segala macam, dan how kita deal with that, kayak gimana caranya kita biar clearance itu. Yang pertama, ketika ini sangat mengganggu dan sudah sangat berpola dan membuat kamu jadi susah berfungsi, kayak jadi kenalan sama cewek belum apa-apa udah kayak takutan duluan, dia bakal ngebohongin gue atau enggak ya, dia bisa diandelin atau enggak ya, gitu. Itu satu. Terus ketika ada hal yang kamu tahu secara objektif, ini hal kecil tapi itu terasa sangat mengganggu dan dampaknya gede banget ke emosi kamu, gitu. Itu kamu perlu evaluasi diri sih sebenarnya, berpikir reflektif. Ini kenapa masalahnya cuma kayak gini tapi terasa sangat mengganggu gue ya, kayak gitu. Yang ketiga, ya kalau misalnya memang butuh ke psikolog, karena biasanya itu cukup cepat kelihatan pattern-nya ketika ada orang lain yang ngomong ke kamu, gitu. Kan di UMN kan juga ada ya kalau nggak salah psikolog klinis kan, Kak Sony, Kak Dio, Kak yang lain, Kak Fiona dan lain-lain ya timnya gitu. Kalau mau minta pertolongan pertama ke mereka, it's welcome gitu. Oke deh. Oke. Kemudian ya ada Ivan ya yang sudah bertanya dan juga kamu Nick nih, mungkin kalau misalnya nanti ada lagi yang mau ditanya langsung aja chat di student support-nya UMN gitu.
Oke. Kita next pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Iya. Mm-mm. Dari Dwi Jaya, katanya, selamat pagi Kak Anggita, bagaimana cara Pagi. menghadapi rasa insecure dalam berpasangan? Lalu jika pasangan kita punya rasa insecure, bagaimana cara untuk mereka nyaman dan tidak khawatir? Oke. Pertama adalah kalau kita yang insecure berarti ya. Terus yang kedua kalau pasangan kita yang insecure gitu ya. Oke, ketika kita insecure dan kita udah paham bahwa ada insecurity di dalam hubungan kita, itu hal yang baik. Paling enggak kamu sadar bahwa mungkin konflik-konflik yang terjadi di dalam relasi itu karena isu-isu kita yang belum selesai. Nah, jadi gimana untuk merasa insecure? Insecure itu kan kaya banget ya, datanya banyak banget. Lebih spesifiknya insecure karena apa? Gitu. Itu perlu dicari tahu. Apakah karena pengalaman masa lalu, ataukah insecure lebih ke arah akademis, takut dipandang bodoh, atau lebih ke fisik, atau kemana gitu. Cara paling aman untuk memproses insecure, paling ringan, paling nggak pakai biaya, itu journaling sebenarnya. Journaling itu membuat kita lebih aware sama kondisi diri kita, dan itu bisa membantu kita untuk recalling kondisi-kondisi di masa lalu yang mungkin terasa mengganggu untuk kita proses lebih jauh gitu. Jadi cara menghadapi rasa insecure kayak gimana? Diprosesnya gimana? Dengan menuliskan apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri, apa yang kamu rasakan terhadap diri kamu sendiri, terus habis itu kamu juga perlu untuk mencari pendapat orang lain terhadap diri kamu gitu. Karena seringkali ini yang perlu aku tekankan, apa yang kalian pikirkan di otak kalian bukan realita yang sebenarnya ada di dunia. Kadang pikiran kita lebih dramatis daripada kenyataan. Kadang kita lebih jahat daripada kenyataan gitu. Apalagi kalau kita ngomong ke diri kita sendiri, itu biasanya kita ngomong lebih jelek. Gue gini aja, yang lain pasti bisa lebih bagus, gue cuma segini, gue orangnya terlalu gini, gue terlalu gini gitu. Kenalin hal tersebut dan tuliskan. Jadi penting buat mengenali kebiasaan buruk kita ke diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita ngomongin jelek, coba latihan ngomongin satu kalimat positif buat diri kita sendiri setiap hari gitu. Hari ini misalnya aku punya kemampuan yang cukup oke untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Coba ngomongin hal yang bagus dan sadari sama pikiran-pikiran negatif yang terlalu kuat dan dicari buktinya. Kalau nggak ada buktinya, orang lain nggak meng-approve pikiran negatif kamu pada diri kamu sendiri gitu ya. Berarti itu adalah pikiran yang tidak perlu kamu pikirkan. Itu adalah pikiran yang perlu dibuang karena pikiran itu tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Jadi yang pertama, cara paling mudahnya adalah journaling untuk membangun self awareness. Jadi kita tahu tuh pikiran negatif kita apa aja ke diri kita sendiri, kita insecure dalam hal apa aja. Yang kedua, cari bukti dari pikiran negatif. Kalau buktinya nggak ada, kalau orang lain tidak memandang kita segitu buruknya gitu, berarti itu bukan pikiran yang benar. Itu adalah pikiran yang bisa kita eliminasi gitu. Yang ketiga, biasakan setiap hari untuk ngomong satu hal yang bagus terhadap diri kita sendiri. Itu butuh waktu, tapi itu bisa mengurangi insecurity. Yang kedua, berarti tentang gimana kalau pasangan kita yang insecure. Oke, kalau pasangan kita insecure, sebenarnya yang bisa kita berikan adalah memberikan dia tempat yang aman, relasi yang aman, gitu. Karena dia merasa tidak aman, jadi kita menciptakan relasi yang aman tanpa perlu mengorbankan diri kita terlalu jauh. Jadi mulai dengan relasi yang sehat, kalau misalnya ada perilaku dia yang memang enggak sesuai, kamu boleh tegur baik-baik gitu. Terus jaga kepercayaan satu sama lain gitu, tetapi tidak perlu berlebihan. Pada akhirnya insecurity itu bukan orang lain yang ngobatin. Insecurity itu yang ngobatin diri sendiri. Gitu. Jadi ketika kamu sudah berusaha untuk menciptakan relasi yang aman buat dia, tapi buat dia itu terasa kurang, ya udah. Berarti memang you cannot force the person to be someone they are not gitu. Kita nggak bisa memaksa orang lain, harus dia yang mau memproses hal tersebut secara mandiri. Itu sih menurut aku. Oke. Mungkin boleh nih Kak Dwi Jaya yang bertanya, boleh diberikan tanggapan atau mau ceritain sebenarnya seperti apa ceritanya atau kayak gimana, boleh nih langsung unmic aja. Mungkin masih malu-malu ya Kak ya. Oh ada. Oke.
Halo Kak, kenalin aku Gina. Aku mau tanya, sebenarnya tadi aku udah state juga di kolom komentar, but gimana caranya kalau misalkan kita punya pasangan dan pasangan kita ini punya sesuatu yang tidak baik sama pasangannya sebelumnya, dan hal itu membuat kita kesulitan untuk percaya sama dia gitu. Ada momen-momen di mana kayak kita ngerasa kalau mungkin dia akan melakukan hal yang sama ke kita kayak apa yang dia lakukan ke pasangannya dulu. Dia sudah berusaha untuk menunjukkan yang terbaik, but di satu sisi kita masih belum bisa, ya kita masih kadang ngerasa khawatir, ngerasa nggak tenang. Gimana cara kita menyampaikan kalau sebenarnya aku masih ngerasa kayak gini sama kamu. Tapi ya seperti itulah Kak. Oke. At the first How place, can kita menceritakan kepada pasangan kita caranya kalau kita merasa nggak nyaman sama dia atau kalau kita masih punya ketakutan sama dia. Oke, sip. At the first place, ketika kita memulai hubungan, teman-teman, pastikan bahwa kita memang bisa percaya. Pastikan bahwa past dia nggak dianggap mengganggu hubungan kita saat ini, gitu. Pastikan bahwa kalian misalnya bisa percaya, nggak cuma karena naksir-naksiran aja. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini udah kejadian, berarti sebenarnya kalau yang dari kamu cerita, aku Dina ya namanya ya tadi ya? It's G Kak, with G, Gina. Oh Gina, oke. Iya. Jadi Gina menurut aku kalau misalnya saat ini udah berjalan dan dia tidak melakukan hal apapun yang berkaitan sama kecurigaan kamu, insecurity kamu, berarti mungkin kamu boleh bilang sama dia bahwa aku masih punya rasa takut kamu bla 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 bla. But so far it's just my thought. Sadari bahwa itu adalah ada di pikirannya Gina, gitu. Bahwa hal itu tidak terjadi dalam relasi ini, gitu. Jadi fokuslah untuk saat ini dibandingkan hidup di masa lalu, gitu. Ketika udah dikomunikasikan, kamu bisa lihat respon dia. Apakah dia memberikan informasi yang cukup relevan? Apakah dia orang yang cukup mengindikasikan relasi yang cukup sehat? Gitu. Kalau iya, ya berikan kesempatan sih, Gin, gitu. Berikan dia kesempatan untuk memulai relasi yang baru yang lebih baik. Kalau misalnya nanti kamu menemukan ada indikasi-indikasi yang dia mengulangi kesalahan yang sama dan lain-lain, baru diproses lagi beneran mau sama dia atau enggak gitu. Tapi kalau sekarang kan jatuhnya lebih kepada kekhawatiran personal ya, kekhawatiran sendiri ya, belum tentu dia melakukan hal ini juga gitu. Dan kamu pun perlu kayaknya untuk mengelola pikiranmu, untuk lebih memperhatikan mana yang relevan, mana yang enggak. Ketika pikiran negatif itu enggak ada buktinya dan enggak relevan juga, ya udah dilepaskan, pelan-pelan coba dilepaskan, ganti dengan pengalaman-pengalaman yang baru gitu. Tapi kalau untuk gimana mengkomunikasikan ya tinggal ngomong aja. Sejujurnya aku masih agak insecure loh waktu aku takut kamu bla 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 sama kayak kamu ke mantan kamu gitu. Bisa nggak kita membangun hubungan yang lebih baru, yang lebih sehat untuk kita berdua, misalnya kayak gitu. Tapi selebihnya ketika dia sudah mengiyakan dan bukti relasinya baik-baik saja, nggak ada macam-macam, ayo diproses, dilepasin pikiran yang nggak perlunya. Fokusnya ke hari ini sama apa yang ada di depan kamu, jangan yang kemarin. Gitu ya. Boleh tanya satu lagi nggak Kak? Boleh nggak Kak Ula? Boleh Kak, boleh. Mungkin terakhir ya Kak ya. Makasih Kak sebelumnya. Terus aku mau tanya satu lagi, kalau misalkan memang aku punya satu orang teman yang kebetulan dia ini tuh punya masalah. Tadi kan kalau tadi aku bertanya tentang aku, terus ini ada satu temanku, dia punya masalah sama personality dia dan itu berdampak sama orang-orang di sekitarnya. Aku ingin menolong dia, tapi aku takut kalau langkah yang aku ambil ini tuh jatuhnya malah aku membuat dia merasa lebih kesulitan. Tapi aku punya beberapa alasan yang cukup kuat, kayak dia sudah terlalu banyak menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti orang lain, dan aku mau dia stop gitu. Aku ingin dia stop, tapi karena kita ini satu kelompok, teman-temanku yang lain tuh minta buat ya udah kita gak usah terlalu dalam ikut campur, but aku nggak bisa diam aja gitu melihat dia seperti itu. Kira-kira
keputusan yang harus aku ambil, apa aku ngikutin mayoritas teman-temanku yang lain untuk ya udah biarin aja itu urusannya dia, atau karena aku merasa aku punya alasan kuat kenapa aku ingin membuat dia sadar kalau yang dia lakukan itu tidak baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, ya udah aku bicarakan aja gitu sama dia. Terlepas dari teman-teman kita yang nggak setuju aku ikut campur terlalu dalam sama masalahnya dia. Oke, jadi kayak buah si malakama ya. Nah, aku kan nggak tahu nih masalah persisnya apa dan sejauh mana hal itu berbahaya bagi dirinya atau buat orang lain. Tapi yang penting sekarang menurut aku, I don't know, itu akan kembali lagi ke nilaimu sendiri sih, gitu. Kita kan harus mementingkan keamanan bersama, keamanan setiap orang, gitu ya. Dan ketika misalnya kerja kelompok bareng, tidak ada perilaku yang aneh-aneh, dia masih bisa berfungsi, dan tidak ada yang mengganggu, ya nggak apa-apa, ditemenin aja, didukung, diingatkan gitu. Tetapi kalau misalnya di luar itu sendiri sudah selesai kerja kelompok dan lain-lainnya, kamu merasa perlu membantu, ya silakan dibantu. Tetapi satu hal yang penting, kita nggak bisa mengubah orang, Gina, gitu. Harus dari dia sendiri yang bisa mengubah dirinya sendiri gitu. Jadi kamu pikirin aja dulu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya gitu, lebih banyak efek bagusnya atau efek jeleknya buat semua orang dan buat dia sendiri. Dan keep in your mind bahwa kamu itu tidak akan bisa mengubah personality seseorang. Gitu. Kalau kamu mau menemani dia, ngasih afirmasi positif ke dia, kasih encouragement ke dia, go for it. Tapi kalau kamu perlu sampai di level yang cukup agak frontal, menegur dengan keras, coba consider lagi. Mana yang lebih bagus buat kamu, buat orang di sekitar kamu, yaitu kelompok kamu, dan buat dianya sendiri. Gitu. Oke, terima kasih banyak, Kak. Iya. Kak Gina ini bagus banget ya, Kak. Udah punya masalah keseharian udah disesuaikan, terus sekarang dia inisiatif mau membantu temannya ya, Kak, ya, untuk menyelesaikan masalah. Keren. That's nice. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak, dari Kak Andrea Nataya. Selamat pagi, Kak Anggita. Aku mau izin bertanya, bagaimanakah caranya agar tidak terikat dengan pengalaman-pengalaman di masa lalu? Jujur, karena hubungan-hubungan aku di sebelumnya tuh jadi buat dia susah banget percaya kalau sekarang dia udah bareng sama orang yang tepat. Jadi katanya di kemarin-kemarin itu dia banyak dikecewain sama pasangan sebelumnya. Katanya kayak gitu, Kak. Mungkin ini masih bersama yang tadi ya, Kak, ya, pertanyaan. Oke, jadi pacarnya ini dulunya sering dilukai, jadi pacarnya mau sama dia, tetapi juga masih nggak percaya sama dia karena ada pengalaman yang dulu-dulu, gitu ya? Betul. Dia jadi kayak nggak percaya, padahal sekarang katanya pasangannya itu tepat, tapi dia punya pengalaman-pengalaman yang dulunya nggak enak. Oke, lagi-lagi aku akan bilang bahwa pemulihan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Kita itu tinggal melakukan bagian kita. Yang penting kamu menciptakan relasi yang cukup nyaman buat kedua pihak gitu. Tidak ada niat melukai satu sama lain, membangun komunikasi yang sehat, segala sesuatu dibahas, segala sesuatu diobrolin, dicari jalan tengahnya, menjaga kesetiaan, menjaga keadilan, kemudian menjaga juga integritas satu sama lain dalam relasi ini gitu, maka PR kamu selesai. Kalau kamu udah melakukan hal-hal tersebut dan dia masih terus aja begitu insecure-nya, dia butuh harus selalu dibuktikan terus-menerus bahwa dia dicintai, dan itu PR-nya dia. Harus dia yang proses dong, gitu. Kalau misalnya mau, jangan sampai kita menjadi ibu buat pasangan kita. It's not our future gitu. Itu bukan PR-nya kita, itu bukannya tugasnya kita. Kalau membangun hubungan ya memang harus sepadan, sejalan, equality gitu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk meyakinkan, ya kamu tinggal meyakinkan dengan menciptakan relasi yang cukup sehat dengan yang tadi yang udah kita pelajari. Ketika dia masih terus-menerus nagging atau dia masih nggak bisa percaya sama kamu, itu PR-nya dia. Gitu. Kamu boleh menyarankan dia untuk memproses itu ke profesional. Tapi yang jelas itu bukan PR-nya kamu.
Gitu. Itu bukan tugasnya kamu untuk membuat dia percaya segitunya. Tuh. Oke, boleh nih untuk Kak Andriana Taya, boleh nih tadi sudah lengkapkah jawaban dari Kak Gita atau ada yang mau diberikan informasi lebih nih untuk Kak Gitanya? Oke, sebelumnya apakah suaraku terdengar ya Kak? Dengeran kok. Oke, pagi ya Kak Gita sama Kak Ula sama teman-teman sekalian. Jadi jujur mungkin aku mau lurusin tadi, mungkin itu saran buat cowok aku yang sekarang juga lagi ikut seminar ini, tapi sebenarnya itu aku sendiri Kak. Wah, kamu mengorbankan pasanganmu. Agak, maksudnya itu pengalaman aku sendiri gitu loh Kak, kayak jadi aku sendiri yang ngerasain kalau misalnya aku kan sekarang kayak aku menganggapnya tuh menilai hubungan aku yang sekarang tuh kayak udah much better banget dibanding sama pasangan-pasangan yang lalu gitu kan. Nah terus gara-gara pengalaman-pengalaman di masa lalu, aku tahu kan pengalaman di masa lalu tuh hanya bisa kita ambil pelajarannya ya gitu baiknya ya buat supaya di masa depan ini kita bisa jadi orang yang lebih baik gitu dalam menjalani hubungan gitu kan Kak. Nah tapi ya sesaya aku itu tetap kayak terpaku sama hal-hal buruk yang di masa lalu gitu loh. Padahal aku tahu pacar aku yang sekarang tuh nggak mungkin ngelakuin hal itu ke aku gitu loh. Kayak gitu sih Kak. Balik. Maaf Kak sebelumnya. Berarti yang lalu-lalu memang sangat melukai kamu ya, Freya ya? Iya Kak, jujur. Oke, that's okay. Semua orang punya lukanya masing-masing kok. Sekarang yang pertama adalah melatih kesadaran bahwa kamu ada di saat yang ini dengan relasi yang baru dengan orang yang baru. Gitu. Tadi aku ngelihat kamu udah bisa ngebedain bahwa iya itu yang dulu lalu, pacarku yang sekarang nggak akan melukai aku seperti ini. Itu bagus. Tapi latihlah untuk melawan pikiran-pikiran negatif gitu. Ingatkan bahwa itu adalah sampah yang lalu, dilepaskan. Kamu bisa ya itu pertolongan pertama yang paling efektif, efisien dan nggak pakai dana adalah dengan menulis gitu. Kalau di aku ya menulis gitu, tuliskan, ciptakan closure buat diri kamu sendiri maupun pengalaman-pengalaman yang lalu gitu. Kamu bisa tulis surat penyelesaian relasimu dengan yang lalu, terus kamu bakar, nggak perlu kamu apain gitu, untuk menghilangkan rasa-rasa takut dan lain-lainnya gitu. Terus yang kedua, ya udah perbanyak fokus ke hari ini. Ketika pikiran kamu udah kebawa ke masa lalu, ingat kamu hidup di masa saat ini, lalu mulai bergerak, beraktivitas, tambahin kegiatan kamu dan lain-lain. Ciptakan kegiatan-kegiatan yang baru supaya pemaknaanmu pun berubah, gitu sih. Tapi bagus banget kalau kamu udah bisa ngebedain bahwa ya sih yang sekarang cowokku yang sekarang nggak akan melakukan hal ini ke aku karena ini relasi yang cukup baik. Good, berarti jangan biarkan pikiran yang itu ngeganggu. Dia masih mari perlakukan pikiran tersebut kayak radio sumbang. Jadi dia ada di sekitar kamu, you don't have to do something about that. Kalau kita di mobil, dengerin radio sambil nyetir, kan kadang kita tetap fokus di jalan ya, radio itu cuma nemenin, ya udah pikiran itu bisa dibuat seperti itu. Pikiran itu ada, biarkan, kenali dia sebagai luka, tapi fokus sama saat ini dan masa depan. Gitu. Oke, thank you banget ya Kak Gita buat jawabannya. Sama-sama. Oke, ini tumben ya kayak pasangan berdua nih langsung datang ke seminar ini ya Kak. Jadi yes, I'm so happy to hear that. Mungkin dua-duanya bisa mengenal secara dari pihak cowok dan dari pihak ceweknya gitu ya Kak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan mau agak-agak terakhir nih, asik. Dari Kak Kristo, katanya, halo Kak Anggita, berkaitan dengan loyalitas pasangan, apakah loyalitas secara berlebihan kepada pasangan adalah salah satu bentuk relasi yang tidak sehat? Dan salah satu menghindari hal tersebut gimana ya Kak? Nah mungkin terlalu loyal kali ya, jadi kayak memberikan semuanya untuk pasangannya, dan itu termasuk relasi yang tidak sehat atau seperti apa nih Kak? Aku perlu definisi yang jelas mengenai loyalitas secara berlebihan. Berarti ada loyalitas yang pas dong kalau gitu. Oke, mungkin boleh langsung diminta on mic ya untuk Kak Kristo nih. Loyalitasnya maksudnya ke arah yang ini loh, ke
mungkin selalu ada gitu, selalu nggak pernah hilang gitu loh Kak, maksudnya gitu, selalu ada gitu loyalitas. Oke, jadi selalu nemenin gitu ya. Iya betul Kak. Oke, apa yang salah dari hal tersebut? Ketika kehadiran dibutuhkan, kita nemenin gitu. Mungkin dari ini aja Kak, misalnya dari salah satu pihak nggak bisa gitu loh, kan ada yang sering maksa gitu, cenderung ke maksa. Mungkin jadinya gini kali ya Kak, karena dia tuh pengennya loyalitas selalu ada 24/7, jadi kayak di dianya tuh kayak padahal lagi capek. Mengorbankan banyak hal. Iya, sebenarnya ketika itu dibilang sehat atau tidak, ketika itu mengganggu keberfungsianmu dalam aspek hidup yang lain, pendidikan kamu sebagai anak, kamu sebagai teman, maka ya itu perlu dipertanyakan, kenapa kamu segitu butuhnya attach sama pasangan kamu? Apakah kamu tidak merasa nyaman? Coba kenali, jangan-jangan kamu punya attachment issue, lebih kepada pokoknya pengen sama pasanganku dulu, nggak boleh ada yang ganggu, karena kalau misalnya terpisah aku cemas. Apakah ada hal tersebut di dalam relasi tersebut gitu. Yang kedua, tanya dari pasangannya juga, apakah hal tersebut kehadiran 24 jam tuh mengganggu atau tidak. Kalau misalnya pasangannya justru enggak, aku maunya kamu ada 24 jam, maka perlu dibicarakan bahwa kita nih enggak hidup di antah berantah, tiap orang punya baggage-nya masing-masing dan peran yang dibawa masing-masing gitu. Enggak berarti ketika aku lagi di kampus lagi di kelas nggak bisa angkat telepon kamu maka aku sedang selingkuh, nggak kayak gitu. Jadi hal-hal ini perlu dibicarakan sih dan dicari jalan tengahnya. Kalau soalnya seringkali kita terlalu fokus sama hubungan sehingga kita mengisolasi diri kita dan mengisolasi diri pasangan kita sehingga cuma ada satu sama lain, padahal manusia kan hidupnya nggak kayak gitu Kristo. Jadi ketika itu sudah berlebihan dan membuat keberfungsian di dalam aspek hidup yang lain terganggu, iya itu menjadi tanda tidak sehat gitu. Jadi bicarain aja, cari jalan tengahnya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, Kristo. Terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan terakhir ya Kak dalam sesi ini. Oke. Berasa kayak ujian tesis aja. Oke. Dari pertanyaannya Njul Christopher dari kata Christopher ini, halo Kak Anggita, mau nanya, misalnya ketika saya yang benar itu pertanyaan kedua, soalnya bingung. Yang kedua. Mungkin boleh langsung ditanyakan aja kali ya, udah on. Aku yang tanyain aja. Halo Kak Anggita, mau nanya. Misalnya ketika saya mengalami emosi berat karena belum punya pegawai serta fisik yang saya dialami belum punya kontrol dan kurang menghormati orang tua maupun sama teman, apa hal untuk memperbaiki agar menjadi romantis sehat serta membangun menjadi romantis lebih baik Kak? Oke, sebentar. Jadi fokusnya lebih kepada ketika kamu emosinya berat karena belum banyak pergaulan, yang saya alami belum punya kontrol dan kurang menghormati orang tua maupun sama teman. Oh, kamu merasa diri kamu jadi masih kurang oke gitu ya secara emosi? Masih kurang. Oke. Apa hal untuk memperbaiki? Ada masalah hal berat setiap bersosialisasi maupun relasi romantis yang saya alami untuk diperbaiki. Nah, jadinya yang kamu rasakan apa? Apakah jadi gampang marah atau saya kehilangan kontrol untuk emosi berat, saya marah, menarah, dan belum bisa teratasi dengan baik. Oke, berarti apa yang bisa kita lakukan? Pertama, bagus banget Christopher sudah tahu bahwa kesalahan ada di dalam diri dan kesalahan ini bisa dikelola, gitu ya. Itu aku mau mengapresiasi Christopher untuk hal tersebut. Yang kedua, karena udah tahu nih aspeknya di emosi, di mana ketika lagi emosional jadinya marah, gitu, meledak mungkin, atau badan juga sakit-sakit. Oke, berarti sebelum meledak,
biasanya kita tuh selalu punya waktu sepersekian detik ketika kita menerima informasi atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sama ke kita meledak, itu ada beberapa detik, gitu ya. Jadi ketika Christopher mendengar hal yang tidak menyenangkan, coba tarik nafas dulu, kemudian hitung sambil merem 1 sampai 10. Oke? Jadi dibikin jedanya dulu supaya nggak langsung meledak, gitu. Jadi setiap kali ada hal yang membuat emosinya terguncang, tutup mata, hitung 1 sampai 10, sambil nafas panjang, dan itu bisa dilakukan 2 sampai 3 kali. Gitu. Udah gitu, habis itu biasanya kan pikirannya kacau kalau kayak gitu, terus jantungnya deg-degan, terus kadang bisa tangannya gemeteran, gitu-gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, coba cari tempat yang agak sepi dulu, untuk menenangkan diri, gitu. Terus dituliskan informasi-informasi yang membuat Christopher marah itu apa aja, gitu. Misalnya teman cancel janji last minute, atau tiba-tiba harus ngumpulin deadline H-2 jam atau apa, itu ditulisin dulu. Terus setelah tenang, dicari solusinya. Oke, kalau aku lagi nggak marah, ini yang akan aku lakukan. Gitu. Bayangkan Christopher yang mengambil keputusan adalah Christopher yang tidak marah. Apa yang akan dilakukan? Gitu. Ketika hal itu dilatih terus-menerus, Christopher jadi akan terbiasa tuh untuk oke, ini bukan waktu yang tepat untuk marah, lebih problem solve-nya lebih lebih bisa menyelesaikan masalah. Nah, dengan demikian relasi dengan semua orang itu juga lebih enak untuk dibangun. Gitu juga bahkan sampai ke relasi romantis. Jadinya Topper juga jadi bisa lebih ngobrol sama calon pasangan, cari jalan tengah, dan kalau di dalam relasi itu Topper marah, Topper tahu bahwa Topper bisa menenangkan diri dengan pergi dulu sebentar, bilang aku pergi dulu, aku mau tenangin diri, ditulisin inti masalahnya, cari jalan keluarnya. Itu latihannya. Oke, semoga membantu. Wah, udah jempol, berarti udah keren. Oke, terima kasih untuk Christopher pertanyaannya. Nah, berarti kita sudah berada di pertanyaan terakhir. Mungkin Kak Gita juga udah agak bernapas lega. Soalnya dari tadi ditanyanya kayak ujian ya, Kak ya. Oke, untuk terima kasih untuk teman-teman antusiasnya pertanyaannya. Masih banyak juga yang belum mungkin dijawab sama Kak Gita. Tapi nggak apa-apa, untuk teman-teman yang tadi belum sempat bertanya atau belum dijawab nih pertanyaannya, nanti bisa langsung aja nih kunjungin media sosial yang tuh dimiliki sama Student Support. Paling gampang bisa dicek di Instagram Student Support, teman-teman. Nah, nanti yang tadi ketinggalan atau yang baru masuk di pertengahan acara, jangan takut untuk ketinggalan, karena nantinya rekaman ini akan di-share juga nih di YouTube-nya Student Internal Student Affairs di YouTube. Jadi teman-teman, mungkin tadi seru banget nih, kayaknya ada yang ketinggalan nih part-part pertanyaan yang seru, itu boleh banget nanti langsung ditonton ulang di YouTube-nya. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi nih untuk mengabadikan momen seru di webinar hari ini. Untuk teman-teman yang belum on cam, mungkin boleh nih dipersilahkan untuk on cam biar kita lihat semangat dari teman-teman yang seru banget hari ini. Dan juga mungkin panitia boleh dibantu ya untuk mengabadikan kegiatan hari ini. Wah, udah on cam. Ayo dong yang belum on cam boleh nih dibantu untuk on cam. Oke, nah udah pada on cam nih. Yang belum, yuk on cam dulu ya. Ini kita adalah 5 slides teman-teman. Jadi mohon ditahan ya senyum-senyumnya nih sampai pegel giginya. Oke, aku mulai foto dulu ya dari slide yang pertama. Oke, yang mau kasih reaction, yang mau pose-pose boleh ya. Oke, 1, 2. Oke, bentar ya, saya save dulu nih. Oke. Kita pindah ya ke slide yang kedua. 1, 2. Oke. Kita pindah nih slide yang 3. Yang masih mau on cam, masih ditunggu ya, masih bisa nih, masih ada 2 slide lagi.
1, 2, 3. Oke, ini ke belakang udah hitam semua nih, nggak ada yang on cam. Jadi mungkin cukup ya untuk dokumentasinya teman-teman. Oke, mantap nih. Udah ngelihat sekilas senyum terbaik dari teman-teman semua yang udah hadir hari ini. Terima kasih nih untuk kakak panitia juga yang membantu dengan setelah berakhirnya sesi dokumentasi. Untuk hari ini kita berada di penghujung acara. Terima kasih udah menyempatkan datang dan hadir kepada semua teman-teman UMN dan juga Bapak Ibu dosen yang tadi telah bergabung juga nih dalam acara ini. Selamat bertemu di acara Student Support selanjutnya. Jangan lupa untuk teman-teman mengisi form evaluasi ya yang dikirimkan di grup, di chat di kolom komentar. Saya Ula Fitria Milenia, mewakili teman-teman yang bertugas, memohon maaf jika terdapat kesalahan, baik secara perkataan dan perbuatan. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa juga tuh untuk di-subscribe channel YouTube-nya Student Internal Affairs, atau mau follow Instagram-nya Student Support juga boleh banget. Saya pamit undur diri, selamat bertemu di kegiatan Student Support selanjutnya. Selamat siang.